Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra nasa dimanapun Anda berada, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan paparan presentasi dari Pak Happy Trisna Happy Prana, SPT MM. Ya, beliau insya Allah ini adalah pertemuan beberapa kalinya, tapi khusus untuk di grup pertanian organik NASA ini adalah pertama kalinya PMP menyampaikan presentasi dengan tema menjadi stokis qualified. Latar belakang pendidikan beliau S1 di peternakan Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di STI Widya Wiwaha dengan gelar Magister Manajemen. Insya Allah nanti, dan saat sekarang beliau dulu sebagai salah satu konsultan di bidang peternakan, tapi kemudian ada kebijakan dari manajemen. Beliau sekarang memegang divisi BDS, ya, Business Development Service. Ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan apapun yang terkait dengan stokis, bagaimana menjadi seorang stokis yang qualified, mempertahankan stokis yang qualified. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya melalui komentar, atau nanti bisa juga bertanya melalui WhatsApp ya, nomor beliau, nomor kantor 0811 269 0212, Insya Allah. Dan nanti kita akan memulai forum kita di 4 jam 10. Nanti Insya Allah beliau akan menyampaikan. Beliau sekarang anak 2 dengan istri 1 sementara dan sementahun. Insya Allah nanti coba kita cek dulu suara, apakah suara sudah oke. Ini sudah banyak beberapa yang menyaksikan. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, grup pertanian organik ini adalah satu grup yang awalnya kita bentuk karena dengan melihat perkembangan zaman ya, kondisi sekarang yang kita membutuhkan pertemuan online karena offline juga sekarang mengalami beberapa kendala terkait dengan adanya wabah COVID-19, sehingga kita mengambil inisiatif untuk sebuah grup pertanian organik NASA. Ini meliputi semua all jaringan. Jadi semua jaringan, sehingga Bapak Ibu sekalian ini bebas, silakan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di sini bagi yang belum bergabung rekan-rekan kalian. Nah, tanggal 13 Mei kita bentuk grup pertanian organik NASA ini, dan sampai dengan 1 bulan kemarin jumlahnya 2.800-an ya, 2.800-an. Sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mencapai 8.000. Jadi luar biasa perkembangan antusias Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di grup ini. Mudah-mudahan grup ini awet ya, mudah-mudahan grup ini juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Insya Allah kita akan mengisi konten-konten yang lebih bervariasi, menarik terkait juga dengan pertanian. Ya, insya Allah di Jumat besok kita akan melakukan liputan secara langsung, ya, secara langsung panen udang paname parsial dengan menggunakan teknologi nano bubble. Ya, nanti Bapak sekalian. Nah, insya Allah nanti Pak Epi akan berbicara banyak terkait dengan kestokisan. Nanti kemarin sudah dimulai sebenarnya, dan insya Allah ini adalah yang pertama kali di grup kita di pertanian organik NASA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 1 sampai 1,5 jam ke depan Pak Happy akan menyampaikan materi tersebut, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui komentar maupun melalui nanti lewat dari nomor WhatsApp beliau. Mungkin itu sih pengantar dari saya. Selamat belajar, kita sama-sama semua belajar. Semoga ini adalah pertemuan yang barokah, pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, dan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan kita akan selalu tumbuh bersama, grow together bersama PT Natural Nusantara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya cintai, saya Budo
Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana Bapak Ibu semua kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Jadi tadi kita sudah dengar pemaparan pengantar dari Presiden ya, Presiden Grup Pertanian Organik NASA ya. Yang alhamdulillah tadi Pak Eko sudah menyampaikan ya. Beliau juga adalah salah satu konsultan ya, konsultan perkebunan di PT Natal Nusantara, yang alhamdulillah beliau juga S1 pertanian, S2-nya tentang lingkungan ya. Jadi beliau sangat paham ya tentang dunia pertanian, dan sehingga grup ini sangat cocok ya bagi kita semua Bapak Ibu yang memang masuk dalam grup ini untuk menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan ya, kemudian menggali sebanyak-banyaknya wawasan, informasi ya, yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam mengembangkan bisnis NASA ya. Karena bagaimanapun kita mau punya output itu harus ada input ya. Jadi Bapak Ibu dalam forum pertanian grup Facebook Pertanian Organik NASA, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ya manfaat yang besar untuk Bapak Ibu bisa menggapai impian, cita-cita ya yang telah dituliskan bersama keluarga untuk kemudian sukses baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya, ini saya sudah ya, alhamdulillah sudah 229 ya. Alhamdulillah ini mohon maaf, ini saya mulai dari, saya sedikit menyapa dulu Bapak Ibu ya. Saya menyapa dulu dari Bu Dina Sri Astuti ya, suara oke, Bu Agustin ya. Kemudian ini sudah banyak yang luar biasa ini, terus suaranya dari Lampung Timur ya, Bu Siti Nurhayati dari Lampung Timur, Pak Fadilah. Silakan Bapak Ibu kalau nanti masuk silakan sebutkan nama daerahnya ya. Itu nanti seperti disampaikan Pak Eko, kita menggunakan forum ini untuk ya, bisa dikatakan untuk diskusi ya. Itu nanti saya akan menyampaikan materi setengah jam saja. Nanti kemudian Bapak Ibu silakan bertanya ya. Nanti bertanyanya melalui komentar ya, melalui menulis di komentar. Silakan nanti Bapak Ibu ada yang kemudian ingin ditanyakan, silakan di forum komentar itu ya. Dan ini alhamdulillah sudah saya lihat ya Pak Madi, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Madi ya. Kemudian Bu Murni, Bu Fadilah dari mana ini belum ada keterangannya. Silakan Bapak Ibu yang masuk jangan lupa dituliskan namanya, Pak Danang ya. Kemudian Pak Bu Mayang Sari dari Medan, Bu Dian Herbalis ya juga sedang menonton, Pak Ahmad Solekan ya dari Siak, Bunda Zaki alhamdulillah hadir. Assalamualaikum Bunda Zaki. Bu Rafa, Pak Rafa ya, Bu Pak Hari juga, ada Pak Danang dari Lampung Utara, Bu Selvia dari Cimahi ya. Kemudian Bu, ini banyak sekali luar biasa, Bu Mulyana dari Lombok Timur, Pak Agus ya dari Lumajang, Pak Ferry dari Banjarnegara ya, Bu Nurjana, Bu Pipit ya. Alhamdulillah semua hadir ini sudah ada dari Lombok ya, Bu Raullah ya dari Semarang, Pak Sugianto, alhamdulillah dari Karawang, Bu Isma Fiza ya. Alhamdulillah luar biasa, ini sudah banyak dari berbagai wilayah ya. Kemudian Bari Pati ya, Bu Sukaida ya. Kemudian pokoknya saya acungi jempol nih, antusiasnya luar biasa, sudah mencapai 2. Nanti kita sedikit menyapa dulu dari berbagai daerah. Ini saya mau lihat dulu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah semoga kita semua sehat ya. Dari Seragen Bu Mulyani ya, Pak Madi masih mencolek teman-temannya, Pak Madi senang mencolek-colek gitu. Kemudian Bu Silvia ya dari Jawa Timur juga ya. Kemudian Bunda Zaki Ulisan Happy, alhamdulillah Pak. Kemudian dari Palembang Pak Hari ya. Kemudian masih banyak lagi nih, saya masih lihat, tolong jangan lupa nama daerahnya dituliskan ya. Pak Agus Lumajang hadir Pak, siap belajar. Oke alhamdulillah. Kemudian mana lagi nih, dari mana asal usulnya Bapak Ibu ya. Semoga kita semakin menambah pertemanan di grup ini ya. Alhamdulillah ya, semuanya saya lihat ini kabarnya semua sehat. Kalau dari wajah-wajah akun profilnya sehat-sehat ini ya. Bu Heni stokis NASA Palembang, alhamdulillah kabar baik Pak ya. Kemudian dari mana lagi nih, ke Bu Mikulsum ya dari mana ini belum ada ya. Bu Rusnya dari Klaten hadir Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang bergabung jangan lupa menuliskan nama daerahnya ya. Oke Bu Vivi ya, Bu Fadila ya, Pak Rozak dari Gresik ya, alhamdulillah. Bu Umi juga kembali dari Kendal, Bu Widya ya, Bu Widya Ahmad dari Kendal, alhamdulillah ya. Kemudian dari Seragen Bu Ika ya, Bu Rani dari Jakarta alhamdulillah hadir ya. Bu Sri Anjarwati dari Jakarta hadir, alhamdulillah ya.
Oke, ini sudah banyak sekali dari Banjarnegara Bu Sulastri. Ya, baik Bapak Ibu, ya kita bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf ya menyapa secara secara global. Nanti silakan Bapak Ibu nanti ini ya bertanya kembali pada saat saya apabila mulai menyampaikan materi, ada yang kemudian terlewat, ada yang ingin ditanyakan di komen, ditulis dalam komentar ya. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Ini alhamdulillah sudah mencapai 343 ya, 346 ya. Itu yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, semangat pagi ya. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih atas waktu ya dan juga pengorbanan Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun acara kita hari ini tanpa didukung pengorbanan tidaklah mungkin acara ini bisa berhasil ya. Contoh paling gampang adalah pengorbanan yang Bapak Ibu sudah keluarkan adalah kuota ya. Jadi Bapak Ibu dalam kita membangun bisnis bagaimanapun HP itu sudah menjadi seperti milik kantor kita ya. Jadi itu seperti kantor kita ya. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu sudah memiliki HP, manfaatkan maksimal untuk melakukan sebuah yang namanya usaha yang akhirnya bisa mendatangkan penghasilan ya atau mendatangkan pendapatan ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memiliki HP sangat sayang kalau hanya digunakan hanya untuk hal-hal yang mungkin untuk kesenangan saja, tapi bagaimana kita buat yang sifatnya senang itu menguntungkan ya, ada nilai bisnisnya. Nah, jadi pada pagi hari ini saya diminta oleh Presiden dari Grup Pertanian Organik NASA ya, Bapak Eko Zulkifli ya, Sarjana Pertanian dan juga beliau Magister Lingkungan ya. Jadi alhamdulillah beliau sangat antusias melihat peserta yang ingin belajar dunia pertanian ya, yang lebih ingin mendalami tentang dunia pertanian. Jadi pertanian itu bukan hanya sektor pertanian ya, tapi pertanian itu ya ada pertanian, ada peternakan, dan juga ada sektor perikanan. Jadi nanti Bapak Ibu dalam Grup Pertanian Organik NASA ini kita akan belajar seputar agrokompleks. Nah, tapi di dalamnya juga nanti Pak Eko mengusulkan ada materi tentang kestokisan ya, karena dilihat luar biasa Bapak Ibu ya, bagaimanapun setelah menjadi distributor, saya yakin semua distributor menginginkan menjadi stokis ya. Itu mengapa kok ingin menjadi stokis ya, padahal apalagi menjadi stokis di zaman saat ini ya, di zaman pandemi COVID-19 ya, di mana masyarakat masih khawatir untuk kemudian muncul di tempat umum ya, khawatir kalau kemudian melakukan COD ya, kemudian khawatir juga kalau kemudian harus melakukan pertemuan-pertemuan seperti biasanya kita mengadakan NDO, home sharing, KDI plus atau KDI intensif ya, dan KDI master ya, yang biasanya kita rutin mengadakan per bulannya sebelum COVID, tapi kita harus kemudian bersabar untuk tidak melakukan hal-hal itu di masa pandemi saat ini. Maka saya berharap Bapak Ibu, mari kita usahakan ya di masa saat ini kita tetap terus belajar. Nah, salah satunya adalah dengan yang namanya belajar di forum grup Facebook Pertanian Organik NASA ya, yang alhamdulillah ini diisi oleh para pakar-pakar dari tim Agro NASA ya. Ada Pak Eko, ada Pak Dimas, ada Pak Adi Nugroho, ada kemudian Mas Budi, ada nanti mungkin juga dari sektor lainnya ya juga akan kemudian mengikuti acara ini ya. Dan Bapak Ibu, saya berharap nanti kita terus berkomunikasi bukan hanya di forum ini saja, karena keterbatasan waktu nanti saya mohon ada tetap sarana kita bisa berkomunikasi ya. Itu, dan alhamdulillah ini sudah mencapai 386 orang ya. Ada dari Lampung nih luar biasa masuk ke dalam grup ini ya, dari Teluk Merbau siap, dari Riau, dari Jogja juga hadir ya. Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga tidak bosan-bosan. Dari Pak Junaidi Rianto dari Klaten juga sudah hadir ya. Dan Bu Aska ya dari Boyolali, Bu Lestari ya. Insya Allah nanti kita akan terus menunggu dari teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah sudah 855 ya. Mohon maaf luar biasa. Jadi hari ini yang sudah menonton acara kita hari ini sudah pada menit ini sudah mencapai 855 orang ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya. Baik, saya akan membuat sebuah latar belakang dulu Bapak Ibu ya, karena sekarang saat ini distributor
banyak yang kemudian mengeluhkan ke leadernya, kepada upline-nya, kemudian dari sang upline juga menyampaikan ke perusahaan, ya, karena ada beberapa tim mereka yang kemudian melemah, ya, melemah mata kutip, bukan kemudian melemah daya hidupnya, ya, bukan, tapi melemah tingkat bagaimana intensif mereka untuk mengembangkan bisnis NASA. Ya, kami sekali lagi sebagai pihak manajemen, pihak perusahaan sangat memaklumi dalam kondisi saat ini, keterbatasan gerak, keterbatasan dana, ya, keterbatasan juga untuk belajar, ya. Maka alhamdulillah perusahaan dengan bekerjasama para leader kita melakukan terobosan-terobosan untuk terus belajar. Nah, salah satunya kita mengadakan pertemuan-pertemuan virtual, baik menggunakan grup Facebook, menggunakan kemudian Google Meet maupun menggunakan Zoom, ya. Dan ini sudah intensif selama di bulan Mei dan bulan Juni ini, ya. Jadi Bapak Ibu terus kemudian menggali informasi dari kami, dan kami juga bukan yang merasa terbaik, tidak, ya. Tetap yang terbaik adalah Bapak Ibu yang di lapangan juga adalah seorang pelopor-pelopor NASA yang terus bergerak di lapangan, juga dengan perusahaan juga yang terus bagaimana mengembangkan bisnis ini sehingga Bapak Ibu merasa nyaman, tenang, dan juga akan merasakan bahwa bisnis NASA betul-betul bermanfaat bagi keluarga Bapak Ibu sekalian yang bisa membawa kebahagiaan dunia, semoga, ya, dan juga kelak nanti di akhirat nanti, karena kita bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita dengan pendapatan yang memang halal dan thayyibah, ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kami sudah membuat list, ya, bagaimana permasalahan-permasalahan di pandemi saat ini. Padahal Bapak Ibu sebagai distributor, ya, karena yang hadir di sini saya yakin ada yang sudah menjadi stokis dan sudah ada yang menjadi sudah mengajukan menjadi stokis, ya, dan sudah ada yang kebetulan mungkin baru bergabung, ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, ya, tetap tancapkan niat yang kuat, ya. Insya Allah Allah sudah dari Rasulullah juga mengatakan, ya, bagi kita sebagai seorang yang beragama, kita harus yakin yang namanya ujian pasti akan ada waktu selesainya, ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini, ya, sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi, ya, maka saya doakan kita semua yang hadir di sini, semoga Allah berikan, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan, kemurahan rezeki, ya. Nanti semoga kita terus berusaha dan terus berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Yang penting kita tetap semangat untuk kemudian mengembangkan diri, tetap semangat untuk kemudian mengembangkan jaringan, tetap semangat untuk memasarkan produk NASA, ya. Insya Allah yang namanya usaha, Allah selalu lihat bagaimana usaha kita, ya. Meskipun di tengah pandemi yang kita juga belum tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir, tapi kita harus mensiasati, kita harus membangun sebuah keyakinan bahwa di tengah pandemi saat ini pun kita tetap bisa sukses, ya. Maka Bapak Ibu, saya berharap dengan kemudian kita tahu strateginya, kita tahu caranya. Nah, insya Allah dengan tahu cara bagaimana mengatasi kementokan kita dalam berbisnis di tengah pandemi, semoga saling kita berdiskusi, saling kita untuk kemudian memberikan informasi, masukan, ya, baik kepada perusahaan, itu menjadi sebuah jalan keluar bagi teman-teman yang mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya di masa pandemi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu saya sampaikan sebuah informasi terlebih dahulu, ya. Alhamdulillah di tengah pandemi saat ini, terutama di mulai bulan Maret, April, ya, dan Mei, ya, ini merupakan waktu-waktu yang sangat krusial karena disitulah banyak yang namanya usaha apapun mengalami kebangkrutan, ya. Bukan hanya perusahaan jaringan, perusahaan konvensional sekalipun Bapak Ibu mungkin menyaksikan di TV, di radio, ataupun juga di koran. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian merumahkan, ya, bahkan ada yang sampai terpaksa harus kemudian memberhentikan, ya, pegawai karyawannya karena harus melakukan efisiensi, harus kemudian melakukan perawatan perusahaan dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, ya, itu. Sehingga Bapak Ibu ini suatu hal yang mungkin tiap orang tidak akan pernah menyangka akan ada kejadian seperti ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kita sebagai sekali lagi orang yang beragama yakin, ya, fa innamal
usri usra ya, innamal usri usra ya. Bagi kita seorang Islam ya, muslim, mesti yakin, dan juga Bapak Ibu yang juga beragama lain juga mesti yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan ya. Jadi yakin aja ya. Dan juga Allah sudah mengatakan ya bahwa kita akan diuji itu mesti suatu hal yang lumrah, suatu hal yang kemudian suatu hal yang memang menjadi sebuah jalan hidup kita untuk meningkat derajat kita, untuk kemudian meningkat kualitas kita ya gitu. Jadi sama halnya dengan Bapak Ibu yang kemudian hari ini ya sudah menjalankan bisnisnya selama 3 bulan di tengah pandemi ya, saya doakan semoga tetap berjalan terus, yang sudah baik semoga terus semakin baik, yang kemudian yang sedang mengalami penurunan semoga kita sama-sama berusaha dan berdoa semoga bisa meningkat kembali ya. Dan semoga Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit ya, semoga saya juga doakan semoga juga segera sembuh ya, sehat walafiat. Yang sudah sehat semoga tetap sehat ya, terus jaga kesehatan, baik kita kesehatan fisik maupun fikriyah dan juga rohani kita. Insya Allah nanti kita akan bisa menghadapi pandemi dengan baik. Baik Bapak Ibu, itu pengantar dari saya ya. Jadi saya akan menyampaikan materi yaitu bagaimana menjadi stokis qualified di tengah pandemi. Baik Bapak Ibu ya, jadi saya sekarang akan menyampaikan dulu materi. Nanti materinya akan akan terlihat di belakang layar, di layar belakang saya ini. Nanti saya akan menggeser, Bapak Ibu nanti tinggal lihat dulu materi saya ya. Nanti sambil saya akan melakukan semacam ya diskusi di antara kita ya. Nanti saya akan menyampaikan materi setengah jam dulu. Kita akan lanjutkan dengan diskusi melalui forum komentar ya. Itu baik Bapak Ibu ya. Jadi saya akan mulai ya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati ya, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana menjadi stokis qualified di tengah pandemi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, perkenalkan diri dulu. Saya sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi. Nama saya Tuwais Trisna Happy Prana ya. Saya kebetulan di NASA masuk tahun 2005 ya. Jadi masuk NASA tahun 2005 dan sampai sekarang ya. Dan sudah disampaikan Pak Eko bahwa saya sejak tahun 2005 sampai 2017 sebagai TS di bidang peternakan perikanan, sebagai konsultan di bidang peternakan dan perikanan. Kemudian tahun 2018 sampai tahun 2020 sampai sekarang ini diamanai sebagai Kepala Divisi Business Development Service ya. Nanti akan saya juga sampaikan perkenalan tentang divisi saya ya. Jadi Bapak Ibu, saya mengucapkan pertama kali kepada Bapak Ibu yang baru bergabung ya, selamat datang, selamat bergabung ya di grup Facebook Pertanian Organik NASA. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung lama di NASA, saya doakan juga semakin eksis, semakin bermanfaat, semakin terus menjadi inspirasi bagi para tim jaringannya. Bapak Ibu yang saya juga ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di NASA ya. Mungkin ada yang 1 bulan bergabung, 2 bulan bergabung. Semoga terus belajar dari manapun silahkan, belajar dari sang upline, belajar ke perusahaan. Insya Allah Bapak Ibu yang terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya, maka insya Allah bisa sukses meraih impian dan cita-citanya bersama NASA ya. Jadi selamat bergabung Bapak Ibu juga yang baru saja umpamanya aktif kembali, sudah sekian lama tidak aktif ya itu, tapi kemudian saat ini bisa semangat kembali ya. Saya ucapkan selamat bergabung kembali ya. Semoga Bapak Ibu bisa terus untuk kemudian berkomunikasi dengan perusahaan, berkomunikasi dengan upline ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang sudah berada di keluarga besar NASA terus kemudian meningkatkan pemahamannya, pengetahuannya bagaimana bisa sukses di bisnis NASA ya itu. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah disampaikan Pak Eko tadi ya, itu saya ini sekilas tentang tugas saya ya. Tugas saya sebagai Kepala Divisi Business Development Service saat ini. Jadi Bapak Ibu, saya mengenalkan bahwa yang namanya divisi BDS adalah bagian dari divisi-divisi yang lain di PT NASA. Nah, tugas saya memang saat ini adalah yang bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu adalah terkait dengan ujian stokis ya. Nah, biasanya saya diminta oleh perusahaan untuk melakukan ujian stokis, apalagi saat ini ujian stokis kita memang dilakukan dengan cara online ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut ujian stokis pada pandemi ini ya, ini
ini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu ya, pada saat ini ujian stokis memang dilakukan secara online, maka Bapak Ibu nanti akan dihubungi oleh pihak perusahaan, hanya nanti waktunya akan sangat relatif, tinggal tergantung kesiapan dari tim perusahaan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tugas saya di divisi Business Development Service selain juga mengadakan pengujian stokis ya, calon stokis baru, saya juga diminta untuk melakukan penerimaan berbagai pengaduan ya, pengaduan terkait dari produk, kemudian juga pelayanan perusahaan, silakan hubungi kami ya. Dan juga saya juga Bapak Ibu ya, saya di perusahaan juga ditunjuk untuk melakukan pemantauan ya terhadap pelaksanaan kode etik distributor maupun stokis. Insya Allah Bapak Ibu nanti kalau yang ingin diskusi tentang konsultasi tentang kestokisan maupun juga kedistributoran bisa hubungi kami ya Bapak Ibu ya. Baik, ini Bapak Ibu saya keluarga ya, 1 istri, 1 putra, 1 putri ya. Ini serba satu ya. Kemudian Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu sudah bergabung di NASA, ini saya akan kenalkan dulu ya. Mungkin baru bergabung beberapa bulan lalu, saya kenalkan dulu ya. Inilah kantor pusat PT NASA ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, maka saya sampaikan Bapak Ibu, inilah kantor pusatnya Bapak Ibu sekalian ya di Yogyakarta ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ke Jogja jangan sampai lupa ya untuk mampir ke kantornya sendiri ya. Kantor kita berada di Kabupaten Sleman ya, tepatnya di Kecamatan Gamping. Jadi nanti Bapak Ibu silakan datang ke kantor kami untuk belajar dan juga umpamanya mengajak timnya, silakan ke kantor pusat PT NASA di Yogyakarta ya. Kemudian Bapak Ibu, inilah tim dari perusahaan yang siap melayani Bapak Ibu untuk sukses bersama NASA, meraih segala impian, meraih segala cita-cita untuk kebahagiaan keluarga dan juga masyarakat sekitar Bapak Ibu sekalian. Kami yakin banyak distributor yang bisa sukses di NASA karena punya tujuan mulia. Ya, tujuannya apa? Karena ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan mereka juga bisa membahagiakan orang-orang yang jauh dari tempat tinggal mereka. Ya, Bapak Ibu juga sudah paham ya, ada seorang leader punya kemudian downline di berbagai daerah ya. Leader tinggal di Jogja tapi memiliki tim di berbagai provinsi, bahkan ada yang di luar negeri. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah namanya keistimewaan bisnis NASA. Bisa dilakukan di mana saja dan kita tidak ada batas untuk wilayah pemasaran. Bapak Ibu silakan mau memasarkan di mana saja, sangat diperbolehkan ya. Di luar negeri pun sangat diperbolehkan ya. Malah ini peluang yang besar. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bergabung di NASA, jangan hanya melihat wilayah kecil hanya di sebuah tempat tinggal saja, tapi kepakan sayap ya, kemudian para sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian, teman-teman Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara Bapak Ibu, untuk kemudian mengenal tentang NASA, kenalkan produk NASA, baik itu mereka sebagai pemakai atau Bapak Ibu ingin ya mereka juga ikut berjualan produk NASA, atau bahkan mereka ingin kemudian mengembangkan bisnis NASA sendiri, itu silakan. Ini banyak pilihan ya. Meskipun yang idealnya karena bisnis NASA itu memang rata-rata diniatkan untuk bisnis jangka panjang, di mana ada keistimewaan yang namanya passive income. Inilah yang namanya bisnis yang sifatnya bisa diwariskan ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau umpamanya ingin mengenal NASA lebih jauh, silakan kantor NASA. Insya Allah kami sambut dengan ramah ya. Mohon maaf tapi untuk saat ini kantor NASA belum bisa dikunjungi oleh banyak pihak ya, karena mengikuti aturan pemerintah ya untuk menjaga jarak, untuk kemudian mengurangi kerumunan. Jadi kami mohon maaf ya, bukan karena kami ingin melarang Bapak Ibu datang ke Jogja, tapi karena memang aturan pemerintah untuk mengurangi kerumunan ya. Maka kami hanya sekali lagi bisa mendoakan semoga Bapak Ibu kita semua bisa sehat ya, bisa terbebas dari serangan berbagai penyakit termasuk virus COVID-19 ini, dan kita bisa menjalankan bisnis ini dengan aman, senang, dan tenang ya. Gitu Bapak Ibu, inilah sekilas tentang PT NASA ya. Dan itu sudah ada di tengah Bapak Ibu Pak Hana Indra Kusuma sebagai Direktur Utama PT NASA yang menggunakan jas biru ya, yang tidak berkacamata ya. Kemudian di samping ada Pak Gunawan Budiarjo SE, beliau Direktur Operasional yang juga sebagai penguji
Puji Stokis juga ya, nanti Bapak Ibu juga akan bertemu dengan beliau. Kemudian di samping beliau ada Bapak Insinyur Joni Rianto, beliau manajer Humas PT NASA yang kebetulan sering juga mengikuti kegiatan mengisi pelatihan-pelatihan di daerah-daerah ya. Itu Bapak Ibu sekilas kami ya, karyawan dan kantor PT NASA. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi inti ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa sih yang namanya Stokis Qualified itu ya, karena kita sering mendengarkan, bahkan kita sering menyampaikan, para leader sering juga mengungkapkan yang namanya materi Stokis Qualified ya, karena Stokis Qualified ini adalah menjadi dambaan setiap distributor ya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap ya memang kita menjadi Stokis Qualified ya, karena bisa menunjang penghasilan kita untuk jangka panjang ya. Karena perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, alhamdulillah ya, sekali lagi di tengah pandemi saat ini ya, meskipun di tengah keterbatasan para distributor, alhamdulillah ya, di 3 bulan di puncak-puncaknya masa pandemi ya, meskipun ada juga yang mengatakan belum masa puncaknya Pak, tapi oke lah, 3 bulan saja sudah bisa melumpuhkan ekonomi ya. Tapi luar biasanya berkat Allah ya, berkat Tuhan Yang Maha Esa juga ya, kita sudah bisa lihat data terakhir, hampir ya setiap bulannya rata-rata yang mengajukan menjadi distributor NASA adalah sebanyak 20 distributor ya. Itu sekitar itu, alhamdulillah kami mengucapkan rasa syukur ya, karena di tengah-tengah saat ini di mana daya beli menurun, di mana masyarakat juga mengurangi kegiatan di luar rumah ya, bahkan juga belanjanya. Tapi alhamdulillah juga karena sudah rezeki Tuhan ya, rezeki Allah, ada saja dari arah yang gak sangka-sangka para distributor ini akhirnya bisa memiliki omset 10.000 3 bulan yang akhirnya bisa mengantarkan mereka untuk menjadi stokis ya. Nah, dari yang menariknya lagi, dari 20 stokis ya, dari 20 distributor yang mengajukan menjadi stokis per bulannya, dan alhamdulillah ya, hampir sebagian besarnya stokis qualified, kategorinya stokis qualified ya. Nanti saya akan jelaskan apa pengertian stokis yang tidak qualified ya, kan ada stokis qualified, mesti ada yang namanya stokis tidak qualified ya. Yang kita usahakan bagaimana kita menjadi stokis qualified dan berusaha, termasuk juga yang sudah menjadi stokis ya. Jadi yang sudah menjadi stokis berusaha juga tetap menjadi stokis yang qualified ya. Nanti akan saya contohkan beberapa kasus ya, semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kita ya. Jadi stokis adalah dambaan bagi setiap distributor NASA ya. Mengapa setiap orang kok ingin menjadi stokis ya? Yang pertama, karena dengan menjadi stokis peluang penghasilannya bisa lebih besar dibandingkan mereka yang belum menjadi stokis. Kok bisa begitu Pak? Ya, karena apa? Karena kalau namanya stokis, dia harus menjalankan tugas-tugas yang itu juga menjadi keistimewaannya dia dibandingkan yang belum menjadi stokis. Ya, apa keistimewaannya stokis? Ya, yang jelas keistimewaan stokis adalah bisa diwajibkan melayani semua jaringan. Ya, jadi Bapak Ibu apabila memiliki online di berbagai daerah, ya, yang paling baik memang dia terus belanja di sang upline yang juga stokis. Tapi kalau kemudian dia terpaksanya berada di suatu daerah yang jauh dari sang upline, kemudian ingin belanja di stokis terdekatnya, itu sangat diperbolehkan ya. Jadi Bapak Ibu, yang terpenting saran saya untuk mengurangi permasalahan belanja di stokis yang tidak dilaporkan poinnya ya, karena saya kebetulan juga menerima informasi ya, Pak, saya downline-nya ada downline saya Pak yang kebetulan belanja di stokis di suatu daerah ya, tapi kemudian tidak dilaporkan Pak poinnya, karena setelah saya cek di statement laba tidak keluar poinnya. Nah Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti kita akan cek ya, dan nanti kita akan klarifikasi kepada stokis yang bersangkutan. Kalau memanglah terbukti stokis tidak melaporkan poinnya, maka nanti kami akan ya memberikan tanda kutip ya sebuah ya pergantian yang itu juga menjadi sebuah sanksi bagi stokis yang tidak melaporkan poin, meskipun itu dari jaringannya sendiri, apalagi jaringan orang lain ya. Maka nanti kita akan berikan solusi bagaimana supaya poinnya sang downline ini bisa kembali, tapi dengan harus ada tanda bukti ya. Maka Bapak Ibu, saya berharap bagi para distributor di seluruh
wilayah ya, dimanapun baik di dalam negeri maupun di luar negeri, belanja di stokis manapun jangan lupa ya, jangan lupa sekali lagi membawa kartu anggota. Tapi kalau tidak membawa kartu anggota, minimal Bapak Ibu hafal ya nomor anggota Bapak Ibu. Dan yang paling baik adalah memang membawa kartu. Itu adalah tanda bukti yang lebih akurat, sehingga stokis yang melayani kita akan lebih mantap ya melayani kita, karena kita sudah jelas sebagai member NASA. Jangan sampai nanti ada yang mengaku-ngaku pakai nomor palsu, bilangnya saya anggota NASA, ternyata selajak itu nomor palsu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu kalau belanja di stokis manapun jangan lupa membawa kartu anggota. Maka dibuatnya kartu anggota tujuannya itu untuk memudahkan belanja dimanapun dia berada ya. Insya Allah Bapak Ibu, kami berharap dengan belanja dimanapun ya, dia akan menambah kepercayaan kepada NASA secara garis umumnya, tetapi juga akan meningkatkan penghasilan ya bagi stokis yang melayaninya atau distributor yang melayaninya. Ya, baik, itu Bapak Ibu. Jadi itu sebagai gambaran saja bahwa stokis itu punya keistimewaan bisa melayani semua jaringan, semua distributor dimanapun berada. Yang penting adalah distributor stokis itu harus amanah ya untuk melaporkan poin, melaporkan member baru setiap bulannya kepada perusahaan ya. Itu yang namanya ciri khas stokis yang qualified ya. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi ke materi kita ya. Ini ada, saya akan menyampaikan stokis qualified dan bagaimana caranya menjadi stokis qualified, dan juga yang sudah stokis tetap menjadi stokis yang qualified ya. Baik, saya mulai yang pertama Bapak Ibu ya. Inilah yang namanya stokis qualified ya. Tadi saya sudah menyinggung ya tentang, nanti akan saya tambahkan kembali ya tentang apa sih manfaatnya stokis qualified tadi ya. Gitu. Jadi stokis qualified secara pengertian adalah stokis yang sesuai dengan kualifikasi ketentuan ya. Mulai pada saat waktu pas dia masih distributor sebelum stokis ya, dia sudah melakukan yang namanya proses sampai setelah menjadi stokis ya. Sehingga kami berharap sekali lagi bahwa stokis qualified ini manfaatnya jangka panjang ya, manfaatnya jangka panjang ya. Karena apa? Dia sudah memiliki tim yang juga qualified ya. Jadi stokis yang qualified adalah terdiri dari distributor yang qualified ya. Jadi Bapak Ibu, kembali saya mengingatkan ya kembali bahwa sesuai dengan aturan perusahaan ya, stokis qualified adalah stokis yang memang dibangun sekali lagi oleh leader-leadernya dari tim ya, dari tim yang qualified juga ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu, ada yang bertanya, Pak gimana caranya menjadi stokis yang qualified ya. Itu nanti saya juga akan sampaikan ya. Itu yang jelas bahwa Bapak Ibu, yang stokis qualified adalah stokis yang sesuai dengan aturan perusahaan ya. Itu jadi Bapak Ibu nanti kalau selama ini yang sudah mengikuti ujian stokis ya, bahwa pada saat ujian stokis ya, ini juga saya sampaikan ini ya sebagai kisi-kisi bagi Bapak Ibu besok yang mau ujian stokis ya. Ini saya sampaikan kisi-kisi ujian stokis ya. Yang pertama adalah pengetahuan marketing plan ya, yang kedua pengetahuan produk, yang ketiga adalah pengetahuan kestokisan ya. Nanti tolong itu dipelajari. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan stokis qualified itu berarti stokis yang sesuai dengan marketing plan ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana bisa menjadi stokis qualified ya? Adalah dengan cara ya mengikuti aturan marketing plan ya. Ya, jadi pada saat marketing plan itu sudah menunjukkan bahwa kita untuk menjadi seorang stokis harus berperingkat gold manager umpamanya ya. Maka Bapak Ibu berorientasi ya stokis yang menjadi stokis yang qualified, maka sejak dia masih distributor, dia berusaha menjadi seorang distributor yang qualified ya. Itu. Jadi ini Bapak Ibu ya yang akan saya ini saya lanjutkan ya tentang bagaimana menjadi stokis yang qualified ya. Itu. Jadi menjadi stokis yang qualified itu dimulai dari Bapak Ibu membangun timnya, membangun downline-nya menjadi downline yang qualified juga ya. Itu. Bagaimana seorang distributor yang tidak qualified kemudian menjadi stokis qualified itu agak sulit ya. Belum lama, mohon maaf sekali lagi saya mengambil contoh. Sekali lagi saya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin mengalami ini
Tapi semoga ya sudahlah, bagi saya yang lalu ya sudah berlalu, kita hadapi masa depan lebih baik ya. Bapak Ibu pada saat mengajukan menjadi stokis umpamanya ya, ada yang tidak qualified, itu memang tidak memang bisa dikatakan ada kekhawatiran kami itu tidak berjangka panjang ya masa keaktifannya ya. Karena apa? Ini sebagai contoh Bapak Ibu, belum lama saya mendapatkan pengaduan dari stokis yang belum lama ada seorang distributor baru 1 tahun menjadi stokis, tiba-tiba menyampaikan kepada perusahaan pengunduran diri menjadi stokis. Ya, saya kaget. Kok bisa Bu? Menjadi stokis itu dambaan setiap orang, kok malah Ibu mengundurkan diri? Ya, nah ini contoh kasus Bapak Ibu yang bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan saya ingin menyinggung yang sudah kebetulan pernah tidak qualified ya, tapi bagi kami, bagi saya, bagi kita semua, bagaimana yang sudah qualified pada saat mengajukan menjadi stokis sudah qualified itu diteruskan. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum qualified pada saat pengajuannya, itu bisa menjadi qualified seterusnya, selanjutnya. Qualified itu sekali lagi stokis yang memang sesuai aturan ya. Nah, di situ adalah contohnya adalah ya, itu sudah berperingkat Gold Manager, itu sudah ada keterangannya di layar ya, di materi di layar ya. Nah, yang kejadian terjadi pada ibu yang saya ceritakan tadi, stokis muda saya katakan ya, baru 1 tahun, kemudian tiba-tiba mengundurkan diri menjadi stokis. Kemudian saya hubungi ibu tadi ya, saya telepon, saya hubungi, Bu, saya dapat informasi kalau ibu mengundurkan diri sebagai stokis ya Bu ya. Maka ibu tadi menjawab, iya betul Pak, saya mengundurkan diri. Lalu saya tanya kembali, kenapa Bu kok ingin mengundurkan diri ya? Nah, dia jawab, mohon maaf Pak, saya mengundurkan diri karena tidak bisa menjual produk NASA Pak, karena sekarang barangnya menumpuk di rumah. Nah, saya kaget Bapak Ibu, kok bisa ada stokis bingung menjual produk ya, itu. Kemudian saya tanyakan kepada ibu tadi ya, lah Bu, pada saat ibu mengajukan menjadi stokis itu kan harus memenuhi syarat. Nah, itu bagaimana ibu dulu waktu pas bisa mengumpulkan 10.000 PV selama 3 bulan berturut-turut? Nah, inilah Bapak Ibu, baru dia bercerita ya bahwa dia bisa mengumpulkan 10.000 PV itu karena dia ya ini yang Bapak Ibu yang semoga kita hindari ya. Dia mengatakan bahwa karena ini Pak, saya diajari upline-nya ya, diajari upline itu untuk menyimpan poin dalam waktu sekian lama, kemudian disusun, kemudian menggunakan nama-nama yang bisa dibuat ya, kemudian dilaporkan ke perusahaan ya pada saat sudah genap 10.000 selama 3 bulan ya. Nah, akhirnya ya saya ikuti itu Pak. Saya sudah siapkan modal 30 juta. Dan itu kebetulan saya juga pinjam Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah saya melihat ada sebuah kesalahan dari awal. Jadi saya sekali lagi ya mengingatkan ya, dan juga mohon maaf saya tidak menyinggung yang lalu sudahlah berlalu ya. Kita hadapi sekali lagi masa depan yang memang lebih baik, kita harapkan bisa lebih baik ya. Gitu. Jadi saya pesan kepada para upline ya, berupaya yang namanya stokis qualified harus dibangun dari distributor yang qualified. Kalau bisa semua berproses dari yang namanya sesuai aturan perusahaan ya. Jadi kalau memang dia belum bisa membangun tim ya, karena stokis yang qualified itu dibangun dari satu ya. Kalau kita lihat adalah dibangun dari untuk menjadi stokis qualified itu ya. Bapak Ibu sekarang bagaimana melihat yang namanya peringkat Gold Manager ya. Gold Manager itu kan peringkatnya bisa dipenuhi dengan memiliki 2 kaki ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menjadi Gold Manager sebagai salah satu syarat untuk menjadi stokis, maka Bapak Ibu bisa kok dengan memiliki 2 kaki yang keduanya aktif ya. Itu keduanya aktif, baik aktif memasarkan, aktif mengembangkan jaringan, atau dia juga menggunakan produknya sendiri ya. Karena Bapak Ibu saat ini
ya kita lihat alhamdulillah distributor NASA juga menggunakan media sosial itu untuk mengembangkan dan juga memasarkan ya, mengembangkan jaringan dan juga memasarkan ya. Jadi baik itu di Facebook, Instagram, di WhatsApp ya, itu semua digunakan untuk mengenalkan diri dan mengembangkan jaringan serta memasarkan produk. Ya itu sangat bagus, strategi yang luar biasa. Nah, tetapi jangan lupa ya, kita yang qualified juga ya. Sehingga apa? Satu kaki bisa berperingkat Gold Manager, satu kaki bisa berperingkat Silver Manager ya. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau kita punya dua kaki, yang satu Gold Manager, yang satu Silver Manager, otomatis ya Bapak Ibu akan menjadi Gold Manager ya. Dan juga syarat-syarat GM yang lain ya, karena di ujian saya juga sering tanyakan ya bagaimana syarat untuk mencapai minimal ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya berpesan jangan terlalu memaksakan. Kasihan ibu tadi ya. Ibu tadi akhirnya apa? Ya pada saat dia kemudian memiliki modal 30 juta ya, itu kemudian tidak bisa berputar dananya, ini menjadi kendala ya. Maka sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, mari Bapak Ibu untuk sama-sama membentuk downline-nya secara tertata ya, sehingga pada saat dia menjadi seorang distributor, menjadi seorang stokis, maka memang itulah saatnya dia menjadi stokis yang qualified, yang memang bisa berjangka panjang ya, ininya untuk mewujudkan impian dan cita-citanya tadi ya. Nah itu jadi Bapak Ibu untuk menjadi stokis qualified dibangun dari distributor yang qualified ya. Itu jadi semoga kejadian-kejadian ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, karena data kami juga menunjukkan alhamdulillah sampai di bulan Juni 2020 ini ya, kebetulan yang ujian stokis yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah nomor urut ya kestokisannya kita sudah mencapai 3.364 ya. Jadi sekarang di NASA sudah ada 3.364 stokis ya. Alhamdulillah kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua distributor yang sudah menjadi stokis ya. Maka saya berharap yang sudah menjadi stokis terus membentuk dirinya menjadi stokis qualified ya. Kalau yang kebetulan ada permasalahan seperti ini ya, sudah saran kami semoga ya dari upline juga bisa memperbaiki diri, sang stokis juga memperbaiki diri. Saya sudah menyampaikan, pikir-pikir lagi ya, karena banyak orang ingin menjadi stokis. Kalau ibu mundur, ini sekali lagi sangat disayangkan. Mungkin kedepannya ibu akan berpikir ulang kembali untuk kembali menjadi stokis ya. Maka Bapak Ibu, saya berharap ya, mari kita bangun stokis qualified dimulai dari distributor yang qualified juga ya. Jadi distributor qualified itu nanti akan menjadi modal pada saat dia sudah menjadi stokis, maka dia akan terus meningkat penghasilannya. Karena apa? Memang sebagian besar distributor ingin menjadi stokis karena ingin memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan pada saat dia belum menjadi stokis ya. Maka para leader sering menyampaikan, kalau sudah Anda stokis, insya Allah maka penghasilan Anda bisa mencapai 10 juta lebih ya, 10 juta per bulan ya. Nah ini Bapak Ibu juga harus paham bahwa 10 juta ini itu sifatnya aktif ya, bahwa kita harus aktif untuk melakukan tugas-tugas ya, seperti yang saya sampaikan di ujian stokis. Tugas seorang stokis adalah mengembangkan timnya ya, membina timnya untuk menjadi distributor qualified ya. Itu maka Bapak Ibu, saya berpesan kembali bahwa untuk menjadi seorang distributor yang qualified itu dimulai dari upline yang juga menunjukkan sebagai qualified juga ya. Seperti itu. Upline yang qualified adalah upline yang bisa menjadi contoh bagaimana menggapai peringkat ya di atasnya seperti Gold Manager itu dengan sesuai cara yang diatur oleh perusahaan. Mencapai omset 10.000 selama 3 bulan berturut-turut itu juga sesuai dengan aturan ya. Itu maka dengan seperti itu akan dicontoh oleh downline-nya
ya mengikuti aturan perusahaan, maka akan merasakan ketenangan ya dan kenyamanan selama mengembangkan bisnis di NASA ya, seperti itu. Nah, jadi semoga kasus yang ada stokis yang mengundurkan diri, dan angkanya juga sangat kecil ya, dari 3.364 stokis yang sudah terdata di perusahaan ya, memang ada sekitar kurang lebih ya 3-4 stokis ya yang kebetulan menyampaikan keluhan, bahkan sampai ada yang ingin mengundurkan diri ya karena tadi prosesnya yang kurang sesuai aturan perusahaan, sehingga akhirnya tidak mampu menjual produknya. Karena apa? Karena pada saat menjadi stokis dia tidak punya tim yang bisa memutar pergerakan produk ya itu. Padahal produk kita sekarang NASA sudah kurang lebih 250-an produk ya NASA saat ini ya. Jadi ini sebuah peluang yang besar, senjata besar bagi seorang distributor mengembangkan NASA ya, karena perusahaannya juga sudah terbukti sudah sejak tahun 2002 ya, sejak tahun 2002 sampai sekarang ya sudah terbukti kita alhamdulillah bisa memiliki distributor ya. Alhamdulillah data kita di bulan ini saya sampaikan juga sekilas ya. Ini di kami. Nah, ini ya perkembangan bisnis NASA alhamdulillah ya, di data di bulan April ya, di bulan April kemarin di 2020 kita sudah mencapai distributor sejumlah 1.184.155 orang ya. Ini sudah luar biasa, ini Bapak Ibu pencapaian yang luar biasa. Meskipun kami akui dari 1.184 sekian ini tidak semuanya memang ya melakukan fokus pengembangan bisnis ya, karena diantara mereka ada yang bergabung ke NASA karena ingin sebagai pemakai saja ya, ada juga yang semata-mata ingin hanya jualan saja ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kita tingkatkan yang dari hanya sebagai pemakai kemudian dia bisa mulai sedikit-sedikit menjual, yang dari sedikit yang sudah bisa menjual kemudian dia fokus untuk mengembangkan bisnis NASA-nya ya. Nah, ini akan secara bertahap Bapak Ibu ya. Apalagi kita lihat ya, dan luar biasanya di tengah pandemi saat ini data kami di bagian Rabat di bulan Februari sampai di bulan April 2020 yang masuk ya, yang masuk ke perusahaan laporan member baru ya, itu sebanyak sekitar rata-rata 19.000 per bulannya ya. Ini angka yang luar biasa di tengah pandemi ya, di mana orang juga berpikir untuk memulai bisnis ya, tapi alhamdulillah ada orang-orang yang di tengah saat ini malah dia memberanikan diri ya, mungkin karena tempat bekerjanya sudah tidak mengkaryakan dia sudah kehilangan tenaga kerja ya. Ini sebuah peluang saja ya, tapi kita apresiasi bagi Bapak Ibu yang kemudian bisa meng-closing ya, mereka akhirnya menjadi member NASA ya. Jadi ini Bapak Ibu luar biasa ya, data 19.000 per bulan yang tergabung menjadi distributor di antara kurun waktu ya, ini per bulannya ya, mulai dari bulan Februari sampai April 2020 ya. Kemudian ini data stokis, ini yang kemarin tanggal 16 Juni ujian itu 3.362 ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini kami juga acungi jempol ya kepada para upline, kami apresiasi yang tinggi pada para upline yang bisa menjadikan donatur-donaturnya menjadi stokis yang qualified ya. Dan alhamdulillah saya sudah sampaikan tadi per bulannya ini kisaran 20 ya. Kemarin juga kita pernah sampai ada yang satu bulannya 30 distributor ya. Itu per bulannya saya sekitar di bulan Maret itu ya, sekitar di bulan Maret itu bisa 30, tapi di bulan April Mei ini rata-rata per bulannya 20 distributor yang mengajukan menjadi stokis ya. Dan alhamdulillah ya, ini menjadi sebuah lecutan bagi kita, dan alhamdulillah produk kita sekarang kurang lebih sekitar 253 merek ya di bulan April 2020 ya. Ini Bapak Ibu, semoga menjadi evaluasi bagi kita. Alhamdulillah NASA di tengah pandemi saat ini kita masih bisa eksis ya, bukan hanya eksis, masih bisa berprestasi dengan angka-angka seperti ini, menunjukkan angka yang sangat cukup baik ya di tengah kesulitan orang mengembangkan bisnis ya, baik itu konvensional maupun jaringan ya. Baik Bapak Ibu, ini sekilas tentang informasi tentang perkembangan NASA saat ini ya. Saya kemudian akan masuk kembali bagaimana Pak sekarang menjadi stokis yang qualified ya. Baik Bapak Ibu, sebelum materi menjadi stokis qualified, kemarin juga ada pertanyaan yang masuk ke saya, Pak, apakah setelah masuk pandemi ini syarat untuk menjadi stokis ada perubahan ya? Maka saya sampaikan di kesempatan baik ini,
bahwa syarat untuk menjadi stokis di masa pandemi tetap sama Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tetap peringkatnya minimal Gold Manager. Yang kedua adalah memiliki omset 10.000 selama 3 bulan berturut-turut ya. Yang ketiga memang memiliki modal 30 juta sebagai orderan pertama ya, sebagai orderan pertama sang stokis untuk memberikan pelayanan kepada semua distributor ya, baik jaringannya maupun bukan jaringannya. Jadi jangan sampai mosok stokis nggak punya stok produk ya, maka dia harus menyiapkan modal 30 juta. Nah, jadi sampai saat ini syaratnya tetap sama Bapak Ibu ya. Khusus untuk yang di luar Jawa, di daerah-daerah perintisan memang masih kami buka kebijakan ya. Buka kebijakan yaitu yang terpenting dia memiliki peringkat Gold Manager ya. Nah, PV-nya bagaimana Pak PV-nya? Nah, kami berharap Bapak Ibu untuk di daerah perintisan ini kalau bisa minimal 5.000 PV ya. Itu 5.000 PV selama 3 bulan berturut-turut. Kalau bisa ya ada yang 10.000. Dalam 3 bulan itu ada yang 10.000 itu lebih baik ya. Itu. Jadi daerah perintisan itu bagaimana Pak? Daerah perintisan adalah daerah yang dimana di kabupaten itu belum ada stokis ya, atau belum banyak stokis ya, karena kabupaten itu bisa luas ya. Kabupaten bisa luas, ada di kabupaten yang pernah saya datangi Kabupaten Sanggau saja yang di Kalimantan Barat itu luasnya luar biasa ya. Itu jadi perjalanan dari batas Sanggau masuk Kabupaten Sanggau sampai lepas pintu ibaratnya perbatasan, dari perbatasan sebelah timur sampai sebelah barat itu bisa kurang lebih 5 jam ya. Itu luar biasa luasnya. Maka kita juga memberikan semacam dispensasi untuk kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa yang memang jauh dari stokis, maka masih kita berikan kebijakan untuk mengajukan untuk menjadi stokis dengan memberikan surat keterangan daerah perintisan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi itu syarat tetap sama. Nah, sekarang bagaimana Pak untuk menjadi stokis yang qualified ya? Sudah saya sampaikan tadi, menjadi stokis yang qualified dimulai dari menjadi distributor yang qualified. Bagaimana menjadi distributor yang qualified ya Bapak Ibu? Nah, ini saya akan sampaikan menjadi distributor yang stokis yang qualified ya adalah memiliki pelayanan fast ya. Apa itu fast? Cepat ya. Jadi Bapak Ibu kalau menjadi distributor memberikan pelayanan kepada dolennya itu kalau bisa harus cepat ya. Cepat respon ya pada saat Bapak Ibu ditanya kemudian dipesan produk, minta dikirimkan. Nah, sebaiknya lakukan yang terbaik, melakukan pelayanan dengan cepat ya. Itu fast itu kan bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan cepat ya. Jadi seorang stokis yang qualified ya, distributor yang qualified itu yang mengedepankan pelayanan yang baik ya. Dengan kata lain kalau zamannya saat ini pelayanan yang cepat ya dan tepat, bukan hanya cepat tapi nggak tepat ya, karena juga beresiko ya. Cepat dikirim ternyata salah alamat ya. Itu cepat memberikan jawaban tapi ternyata salah. Nanyanya tentang produk tentang produk Moleskine ya, ternyata jawabannya tentang lakuku, kan nggak nyambung ya, sama-sama kosmetik tapi salah jawaban ya. Maka cepat dan tepat ini menjadi sebuah alat ukur ya. Pada saat Bapak Ibu memberikan alat ukur yang baik, cepat, tepat ya, dan juga memang itu dirasakan oleh konsumen maupun oleh distributor maupun jaringan maupun downline-nya, itu terasa bahwa Bapak Ibu itu bagus pelayanannya, maka mereka akan meniru, mereka akan kemudian mencontoh bagaimana upline ini menjadi distributor yang qualified ya, menjadi stokis yang qualified ya. Itu jadi salah satu ciri khas stokis yang qualified adalah pelayanannya baik ya, baik ini bisa cepat dan tepat kepada sang distributor maupun konsumen ya. Itu jadi mohon Bapak Ibu kalau diberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, ditanya sesuatu oleh konsumen maupun downline, maka diusahakan memberikan respon yang cepat ya, seperti itu. Dan ini juga bagaimanapun menjadi otokritik bagi kami ya, bagi perusahaan juga. Kami meyakini, kami juga sering mendapatkan masukan dari para stokis. Itu juga menjadi salah satu target kami, bagaimana perusahaan juga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat kepada stokis maupun kepada distributor ya, seperti itu. Nah, bagaimana mewujudkan pelayanan yang baik, stokis yang qualified dan distributor yang qualified? Maka sebaiknya kita memiliki karakter Bapak Ibu.
ya. Nah, karakter yang qualified bagaimana bagi distributor maupun stokis ya? Maka kita karakternya saya singkat ya, FAST itu sebuah singkatan ya. Yang F-nya itu fatonah ya, jadi cerdas. Bapak Ibu silakan menjadi seorang distributor maupun stokis yang terus meningkatkan semangat belajar. Karena apalagi di tengah pandemi saat ini banyak kesempatan ya, banyak kesempatan untuk kita belajar secara gratis ya, baik yang diselenggarakan perusahaan maupun diselenggarakan lembaga-lembaga pengembangan diri ya, yang juga melakukan pelatihan secara gratis. Itu Bapak Ibu silakan ya, mengembangkan diri bagaimana menjadi seorang leader ya, bagaimana mengembangkan diri menjadi seorang pemasar yang baik ya, pemasar yang bisa merespon konsumen dengan cepat ya. Itu silakan, banyak bisa dipelajari di kondisi saat ini ya, banyak tawaran-tawaran ya, baik dari lembaga pemberdayaan sumber daya manusia maupun juga dari perusahaan ya. Dan insya Allah perusahaan dari PT NASA sudah menyiapkan banyak pelatihan, baik Bapak Ibu nanti mengikuti pelatihan tentang produk, tentang sistem, tentang dan juga tentang berbagai diskusi ya seputar tentang kestokisan maupun kedistributoran. Itu juga kami siapkan ya, materi-materi itu. Jadi silakan Bapak Ibu tingkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan Bapak Ibu dengan terus belajar di masa pandemi saat ini ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya A-nya adalah amanah ya. Bapak Ibu saya berharap menjadi stokis yang amanah ya, stokis yang bisa dipercaya oleh downline-nya, dipercaya oleh konsumennya. Insya Allah mereka itu juga sosok manusia yang juga akan ingin sukses seperti Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat di forum ini ya, di grup ini ya, luar biasa. Saya banyak sekali para leader-leader yang sudah sukses di NASA ya, yang alhamdulillah saya ada Bunda Zaki dari berbagai daerah ya. Ini mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ya. Tadi yang saya lihat sekilas ada Pak Mahdi ya, ada Pak Dono ya, ada Pak Fahmi ya. Alhamdulillah ya, saya acungi jempol ya kepada para distributor ya, yang alhamdulillah kita di bulan Juni ini saja ya, di bulan Mei, bulan Juni ini menarik sekali. Bapak Ibu mungkin sudah melihat di forum pertanian organik NASA ini ya, kita alhamdulillah mendapatkan proyek besar ya, itu alhamdulillah di Kalimantan Barat ya, itu 37.000 sekian botol tandur Bapak Ibu ya, pupuk tandur. Mungkin Bapak Ibu ada yang nanya, apa itu pupuk tandur ya? Sebelumnya itu belum ada pupuk tandur. Nah, itu mungkin Bapak Ibu nanti akan dikupas ya oleh teman-teman technical service, teman-teman konsultan pertanian ya, bahwa pupuk tandur ini di tengah pandemi saat ini malah membawa rezeki bagi sang distributor ya. Gitu. Jadi alhamdulillah saya lihat juga alhamdulillah sang distributornya ya, sang leader ini luar biasa ya, tampil sederhana ya, tampil ya bisa dikatakan cocok sebagai seorang upline yang sangat bisa membina timnya ya. Alhamdulillah bisa memiliki proyek ya sampai segitu besarnya ya, dan kami dapat informasi juga angkanya alhamdulillah bisa mencapai 11 miliar ya. Maka Bapak Ibu semoga ini bisa menular kepada Bapak Ibu yang lain ya, bahwa di tengah pandemi ini ada teman-teman kita malah yang mendapatkan rezeki, alhamdulillah ya, rezeki yang sangat-sangat besar ya. Alhamdulillah semoga ini bisa menular kepada Bapak Ibu yang lain ya. Insya Allah dari keyakinan kita, kemantapan kita, dan kemudian juga bahwa kita sudah menyiapkan diri dengan berbagai pengetahuan untuk mendapat juga hal yang sama ya. Yang penting pantang menyerah, terus berusaha dan terus berdoa ya. Itu Bu ya, kita dapat dipercaya ya, dari dinas memberikan kepercayaan, kita jaga kepercayaan itu. Yang dari perusahaan perkebunan ya, perusahaan peternakan, perusahaan perikanan sudah dipercaya supaya kemudian memberikan pelayanan yang baik, kita jalankan ya kepercayaan itu, kita gunakan kepercayaan itu sebaik mungkin. Kemudian Bapak Ibu seorang distributor maupun stokis yang qualified, dia harus berkata benar sidik ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya melihat ada downline-nya ya kebetulan melakukan pelanggaran ya, umpamanya ada yang menjual produk di bawah harga, seorang upline ya, seorang leader ya, apalagi itu jaringannya sendiri, sudah selayaknya untuk mengingatkan yang bersangkutan. Karena kasus menjual produk di bawah harga ini jelas merugikan yang lain. Oke, Bapak Ibu maka mendapatkan keuntungan dengan menjual produk di bawah harga. Tapi Bapak Ibu sesungguhnya kalau ada yang sampai menjual di bawah harga, sesungguhnya melukai ya, menzolimi distributor NASA yang lain. Ya, oke Bapak Ibu, yang lalu biarlah berlalu. Kembali yang saya sampaikan, kita tatap masa depan yang lebih baik. Yang dulu mungkin pernah menjual produk di bawah harga, sekarang sudah tinggalkanlah ya. Kita sama-sama mencari keberkahan dari bisnis NASA. Bapak Ibu semua menjualnya sama, produknya dijual sesuai dengan ketentuan perusahaan.
Pak, kalau jualnya di atas ketentuan harga perusahaan bagaimana? Boleh ya. Umpamanya Crystal X dijual 200.000 umpamanya. Bapak Ibu jualnya 250, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menjualnya di bawah 200, itu nanti menzolimi yang lain ya. Maka tolong Bapak Ibu jangan sampai nanti Bapak Ibu dilaporkan ya, atau perusahaan menemukan. Bapak Ibu nanti khawatir ya, kalau nanti ada yang seperti ini nanti akan ada peringatan dari perusahaan ya. Mari pokoknya baiklah, pokoknya kita sama-sama cari keberkahan dalam bisnis NASA. Ada pelanggaran ya, mari kita ingatkan sama-sama ya, supaya bisa lebih baik ya. Itu berkata benar ya, contohnya seperti itu. Kemudian tablik ya, menyampaikan segala hal baik itu ilmu maupun informasi. Bapak Ibu silakan ya, ada informasi dari apapun. Seorang upline yang baik, upline yang qualified, stokis yang qualified ya, itu akan memberikan informasi-informasi terbaru dari perusahaan ya, baik itu pelatihan, informasi produk, informasi yang lain yang bisa menunjang pengetahuan maupun pengembangan diri sang downline. Itu sampaikan Bapak Ibu. Insya Allah downline kita itu aktif, maka kita juga akan merasakan bagaimana manfaat dari memiliki tim yang qualified ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga memesankan untuk saya pribadi dan juga kita semua ya, mari sama-sama kita menjadi contoh teladan, inspirasi bagi para downline-downline kita ya. Alhamdulillah, ini kalau saya lihat di PT NASA ini ya, dari 1 juta sekian ini sudah banyak sekali ya mereka yang bisa dijadikan contoh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di akun saya ya, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat success story ya. Kebetulan saya beberapa kali mengangkat teman-teman yang menjadi stokis di tengah pandemi saat ini, tapi alhamdulillah mereka bisa sukses ya menjadi stokis di masa pandemi ya. Itu alhamdulillah, itu bisa dilihat, dibaca, ternyata mereka bisa kok. Dia bisa, kenapa kok saya tidak bisa ya. Itu. Jadi yakin, kita tinggal meniru saja ya caranya bagaimana yang jelas sesuai dengan aturan ketentuan perusahaan ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ya, ini juga yang sering juga kami hadapi, bagaimana sekarang menjadi stokis yang qualified itu adalah terus menjadi contoh dan juga ya menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Karena saya lihat kondisi pandemi saat ini memang agak sedikit mengganggu komunikasi. Maka Bapak Ibu, upline yang baik yang terus membangun komunikasi ya dengan para downline-nya, baik itu online maupun offline ya. Jadi anak itu butuh perhatian. Bapak Ibu sebagai upline ada sama halnya sebagai orang tua ya. Jadi kalau orang tua sudah punya anak, maka anaknya sebaiknya ya bukan hanya dilahirkan saja ya, tapi juga dibina ya, dididik untuk menjadi anak-anak yang baik juga ya. Itu maka untuk seorang upline yang juga qualified, dia akan berorientasi bagaimana downline-nya ini bisa menjadi downline yang qualified ya. Itu downline yang kemudian terus ya mengembangkan diri menjadi seorang distributor yang memang aktif mengembangkan nasanya, aktif memasarkan produk, dan aktif juga menggunakan ya. Karena dengan aktif menggunakan, kita semua bisa bercerita bahwa produk ini cara pakainya seperti ini ya, manfaatnya seperti ini. Nah, itu akan menjadi salah satu pengetahuan yang nanti Bapak Ibu menjelaskan ke orang lain itu gampang ya, karena sudah melakukannya sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, di tengah saat ini Bapak Ibu, saya titip pesan karena kami juga menemukan beberapa kasus ya, itu maka kita berupaya hidup sesuai kemampuan, bukan keinginan ya. Karena kami mohon maaf sekali lagi, ada juga nih dari 4 kasus stokis itu, ada juga stokis ya yang kebetulan juga ingin mengundurkan diri ya, karena beban dia semakin besar ya. Itu jadi pada saat setelah menjadi stokis, mohon maaf sekali lagi, saya tidak menyinggung person dari satu orang ke yang lain ya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan menyinggung, tapi untuk menjadi pelajaran buat kita. Meskipun kita sudah menjadi stokis, tidak salah kalau kemudian kita ingin orientasinya tetap tampil sesuai dengan kemampuan ya, bukan keinginan. Meskipun Bapak Ibu juga ingin membangun impian, membangun cita-cita, itu kan seperti menebar menggantungkan cita-cita setinggi langit ya. Boleh saja Bapak Ibu, tapi ya kita harus juga dengan cara yang benar juga ya. Itu jangan sampai baru saja 1 bulan menjadi stokis, lalu ya mohon maaf sekali lagi, padahal memang dia baru saja merasakan
bonus yang lumayan besar ya, tapi langsung mengambil kendaraan ya yang memang sebenarnya juga cukup mengkhawatirkan ya untuk angsurannya. Dia belum mampu sebenarnya, tapi memaksakan diri. Nah ini tolong Bapak Ibu, jangan sampai kita memaksakan diri, akhirnya malah kita kebingungan pada saat kita melakukan umpamanya pembayaran angsurannya ya, seperti itu. Jadi kami berharap Bapak Ibu setelah menjadi stokis ya, fokus kepada bagaimana tetap membentuk downline-nya ya menjadi juga downline yang qualified. Bagaimana mereka menjadi stokis yang qualified ya, stok produknya tercukupi ya, jangan sampai setelah bisa membeli mobil malah nggak punya modal beli barang ya itu, karena dulu niatnya beli mobil supaya bisa bawa produk NASA lebih banyak, malah setelah beli mobil malah nggak bisa beli produk NASA. Nah ini kan nggak sesuai ya, tidak sesuai dengan harapan ya. Padahal yang namanya stokis punya penghasilan 10 juta per bulan itu ditunjang dari beberapa penghasilan ya. Jadi seorang stokis itu ya, itu punya ya, ini yang disampaikan oleh para leader itu 10 juta per bulan itu karena apa? Didukung dari beberapa penghasilan ya. Yang pertama, penghasilan stokis itu dari melayani konsumen. Pada saat dia melayani konsumen, maka dia mendapatkan selisih harga konsumen, dia dikurangi harga stokis ya. Itu penghasilan pertama. Kedua, penghasilan keduanya stokis adalah ya, pada saat dia melayani distributor, maka dia mendapatkan selisih harga distributor dikurangi harga stokis. Ya, itu juga suatu penambahan keuntungan. Yang ketiga ya, pada saat dia sudah menjadi stokis, maka dia dapat bonus omset stokis sebesar 12% ya. Jadi Bapak Ibu kalau kemudian omsetnya besar ya, karena dia melayani sepenuh hati distributor-distributor dari berbagai jaringan, akhirnya banyak yang memilih dia untuk belanja ya, untuk mendapatkan produk, maka dia omsetnya akan semakin besar ya. Maka Bapak Ibu tolong jadikanlah stokis Bapak Ibu itu menjadi stokis yang lengkap ya, kalau bisa bukan keharusan, yang lengkap produknya sesuai dengan kebutuhan banyak distributor ya, dan juga pelayanannya baik ya, poin dilaporkan, member baru dilaporkan ya, maka mereka akan senang belanja di tempat kita ya, jauh kemudian dari kekhawatiran kalau nanti poinnya tidak dilaporkan. Semoga tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi dengan bonus stokis yang 12% ditambah satu lagi namanya statement rabat ya, bonus jaringan ya, bonus dari pembinaan jaringan ya, statement rabat bulanan. Maka itu juga akan menambah penghasilan seorang distributor yang sudah stokis. Maka layak kalau dia kemudian mendapatkan 10 juta ya gitu. Tapi akan bermasalah kalau dia bukan stokis qualified ya. Itu pada saat setelah jadi stokis dia nggak punya tim yang menjual produk-produk NASA, akhirnya ya dia pakai sendiri ya. Bagaimana kemampuan dia bisa memakai sendiri ya itu, untuk kecuali memang bisa jadi kalau stokis ini dia jadi bisa kemudian memenuhi syarat menjadi stokis karena dia pemakai dalam skala besar ya, bisa-bisa saja. Kami perusahaan tidak melarang ya itu. Jadi umpamanya ada distributor yang memang dia pemakai untuk perkebunan, pemakai untuk di peternakan ya, sekali belanja jumlahnya juga besar ya, akhirnya poin-poinnya cukup untuk mengajukan menjadi stokis. Sah-sah saja Bapak Ibu, itu sah ya itu. Tapi memang untuk jangka panjangnya jangan hanya menggantungkan kepada pemakaian ya. Kalau kita ingin passive income ya, sekali lagi seorang distributor pasti ingin memiliki penghasilan yang sifatnya passive income ya. Pada saat dia ibaratnya sudah tidak mampu untuk melakukan tugas menjual, tapi timnya sudah bisa menjual dengan otomatis dengan sendirinya, maka dia akan merasakan passive income juga yang besar ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi 10 juta per bulan bukan semata-mata Anda Bapak Ibu setelah jadi stokis kemudian langsung dapat 10 juta, tidak, tapi 10 jutanya karena Bapak Ibu menjadi tim ya, menjadi koordinator dari downline juga yang qualified, maka ini sifatnya akan jangka panjang merasakan manfaatnya ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, ini yang saya bisa sampaikan ya, bahwa menjadi stokis yang qualified sekali lagi itu ditunjang dari downline kita yang juga qualified ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu saya berharap ya kasus-kasus yang terjadi ini menjadi pelajaran buat kita. Meskipun kasus ini angkanya sangat kecil ya, sangat kecil dari stokis yang ada saat ini ya. Alhamdulillah yang lapor juga stokis setiap bulannya juga angkanya sangat besar ya. Maka kami berharap ya yang belum qualified semoga bisa menjadi stokis qualified, yang sudah baik semoga semakin lebih baik kembali ya. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi alhamdulillah
yang alhamdulillah Bapak Ibu ya, yang hari ini yang menyaksikan itu ada 3.201 ya distributor ya, atau juga yang baik itu yang sudah menjadi atau yang belum ya. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan ya untuk kita semua ya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya, 3.201 ya yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Jadi ini saya apresiasi tinggi, Bapak Ibu sudah memberikan salah satu aktivitas, salah satu tugas stokis qualified, distributor qualified adalah mengajak bersama-sama timnya untuk sama-sama belajar ya dalam berbagai bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan ya. Jadi alhamdulillah kita manfaatkan. Yang penting modalnya adalah modal HP sama kuota ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama sharing bagaimana meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu baik segi produk, pengetahuan bisnis maupun juga bagaimana pengembangan stokisnya biar tetap menjadi stokis yang qualified ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu dulu materi dari saya ya sebagai pengantar ya. Nanti kita masih bisa diskusi di forum tanya jawab ya. Dan sekali lagi saya tutup dengan sebuah kata kunci, kalimat kunci ya, bahwa seorang stokis qualified dibangun dari distributor yang qualified. Distributor yang qualified itu dibangun dari distributor yang menjalankan pembentukan jaringan sesuai aturan perusahaan. Ya, distributor qualified itu minimal ya, dia bisa berorientasi membangun tim ya, karena dia tahu distributor qualified itu distributor yang punya target baik itu jangka pendek, menengah sampai panjang ya. Distributor yang qualified itu punya target, saya harus menjadi seorang stokis yang qualified. Stokis yang qualified maka syaratnya adalah menjadi peringkat God Manager. God Manager itu harus dibangun minimal memiliki 2 kaki ya, yaitu satu kaki God Manager, satu kaki Silver Manager ya, maka dia bisa menjadi stokis ya, bisa menjadi God Manager, yang itu menjadi syarat dia menjadi stokis ya gitu. Kemudian kalau dia memiliki downline yang qualified, maka timnya akan bekerja mengembangkan jaringan, menjual produk NASA. Maka 10.000 selama 3 bulan berturut-turut, 10.000 PV selama 3 bulan berturut-turut, maka akan terbentuk dengan secara alamiah ya, bukan karena menembak, bukan karena menimbun poin yang dikumpulkan selama 3 bulan kemudian dilaporkan ya ke perusahaan. Itu bukan itu ya, tapi dia tahu saya ingin jangka panjang memiliki passive income, maka saya harus bangun tim saya dari tim yang qualified juga ya. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada khilaf kata ya, khilaf sikap yang saya kurang benar, saya mohon maaf ya. Baik, ini saya akhiri dulu, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini saya langsung lihat ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Itu sekilas dari materi dari saya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah ada 3.200 nih yang menyaksikan. Nah ini saya mohon maaf, ini kita hanya lewat komentar ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menulis di materi ya. Silakan. Ini alhamdulillah dari Bu Ratih. Betul sekali Pak Happy. Aduh, terlalu singkat ya, terlalu cepat ya. Ini Bapak Ibu langsung saja kalau yang ingin bertanya silakan di forum komentar ya. Untuk sementara komentarnya diisi dengan ini saja, diisi dengan pertanyaan saja kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Itu. Oke, saya Pak, itu bisa bantu Pak. Itu saya bisa lihat Pak. Di mana di ini cepat sekali ya. Luar biasa, ini komentarnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Oke, ini saya lihat dulu, saya amati untuk yang bertanya dulu ya. Oke Bapak Ibu, ini saya mulai lihat ya dari komentar Bapak Ibu ya. Oke, sebentar silakan Bapak Ibu ya. Dari Bu Erni Hasibuan ya, terima kasih ilmunya Pak Happy, ilmunya luar biasa. Sama-sama Bu. Kemudian dari Bu Salamah ya, alhamdulillah terima kasih Pak untuk ilmunya sangat luar biasa. Sama-sama Bu. Ya Bu Sulfa Diarulina, terima kasih Pak Happy, sama-sama Bu ya. Dari Pak Dr. Andes Hasan Marulian Harahap, ilmunya Pak luar biasa. Sama-sama Pak Hasan ya. Bu Azizatur Rahmah ya, terima kasih Pak Happy atas ilmunya. Sama-sama Bu Ayu Puspita dari Bali, terima kasih ilmunya Pak ya. Sama-sama Bu ya. Kemudian Bu Pipit Vinolia ya,
Terima kasih atas ilmunya Pak, sama-sama. Silakan Bapak Ibu ya, yang ingin bertanya di forum tanya jawab silakan ya. Itu jadi ini bisa untuk kita manfaatkan untuk interaktif ya, untuk pertanyaannya silakan. Ini alhamdulillah saya banyak sekali ya, ini alhamdulillah komentarnya sudah sampai 1878 ya. 1800 ya. Itu komentarnya. Oh, komentar juga sampai 3200 ya. Ini alhamdulillah dari Pak Eko menyampaikan komentar juga sampai udah mencapai 3200 ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Silakan kalau yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu. Ya, ini masih kami tunggu untuk pertanyaannya. Ya. Oke, dari siapa Pak? Dari Oke, baik. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Ada Oke, dari Sleman ya, ada yang bertanya kepada kami ya, Pak, bagaimana sikap perusahaan kepada distributor yang menjual produk NASA di bawah harga di Shopee ya, ataupun di marketplace lainnya? Silakan Bapak Ibu ya, atau yang pernah melihat di marketplace yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi perusahaan akan berupaya bertindak tegas ya, akan bertindak tegas kepada siapapun ya yang menjual produk di bawah harga. Karena sekali lagi menjual produk di bawah harga ini adalah salah satu kami katakan sudah melanggar dan juga mengurangi hati nurani ya. Itu kenapa kok bisa mengurangi hati nurani? Karena dia tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di materi tadi di awal ya. Dia menzolimi orang lain ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu, oke lah, yang lalu biarlah berlalu ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau menyinggung, sekali lagi saya sampaikan yang lalu biarlah berlalu, kita berupaya menjadi lebih baik lagi. Kalau Bapak Ibu ya, umpamanya nih, kita semua sama ya. Kita semua sama komitmen untuk menjual produk sesuai dengan ketentuan perusahaan ya. Maka ya yang mereka konsumen itu mau belanja dimanapun ya, dia tetap akan merasakan bahwa produk NASA semua standar ya. Tidak ada kemudian ada yang berpikir cari aja produk NASA yang murah ya. Itu. Jadi Bapak Ibu, sikap tindakan perusahaan ya, kalau bagi yang memang melihat silakan laporkan ke kami ya. Nanti kami tindak lanjuti. Meskipun NASA juga sudah punya tim cyber ya. Ada tim yang memang berpatroli di marketplace ya, dan memang itu sudah berjalan. Dan mohon maaf sekali lagi terpaksa ya, kami kemarin harus mencabut ya stokis yang kebetulan terbukti 3 kali menjual produk di bawah harga ya. Sudah kita peringatkan ya, kemudian mengulangi lagi, kita dapati lagi, mengulangi lagi, ya sudah kita cabut kode stokisnya ya. Jadi semoga ini tidak terjadi pada Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang bertanya, loh Pak, itu sudah ada yang ditindak kok masih ada lagi Pak? Ya memang itulah Bapak Ibu ya. Ini bukan hanya di NASA, dimanapun ya. Polisi pun ya sama ya, mereka sudah sering menangkap, bukan menyamakan, tidak ya, menangkap mereka yang berbuat salah. Masih ada aja orang yang kemudian juga melakukan hal yang sama ya, di kasus yang berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda ya. Nah di NASA pun juga ya, kami memang tidak meyakini 100% bahwa mereka ini pelaku yang sama, maaf, sebagai distributor yang sama melakukan pelanggaran yang sama. Meskipun itu kalau yang sudah terbukti ya kami tindak ya, seperti itu. Ya, jadi kami berharap Bapak Ibu ya, mari sama-sama kita menjaga ya kode etik perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, menjaga supaya harga ini semua sama dimanapun ya. Maka kita berharap ya sama-sama kita menjual produk yang orientasinya ibadah ya. Orientasi ibadah bagaimana? Ya sudah, kita mencari barokah. Kalau mencari barokah ya sesuai aturan. Ya kalau aturannya bagaimana? Ya kalau ke konsumen, jualah dengan harga konsumen ya, itu. Tapi juga saya berharap Bapak Ibu ya, untuk yang jualan di marketplace ya, ini kan sudah ada aturan dari Kementerian Perdagangan sebenarnya ya, untuk berhati-hati ya, karena perusahaan jaringan juga sebenarnya sudah ada larangan tidak menjual produk di marketplace. Karena juga sama, yang perusahaan konvensional juga tidak boleh berjualan dengan sistem jaringan ya. Ini sudah aturan dari pemerintah ya. Memang sekali lagi kami dari perusahaan sifatnya menghimbau dan juga menindak kalau memang ada yang terbukti khususnya memang bawah harga ya. Baik, bagaimana Pak caranya? Aduh, saya mohon maaf, ini ada yang kelewat ya, ini kencang sekali ya. Ya gimana Pak? Menjual harga di bawah harga?
Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Kalau ada yang menjual produk di bawah harga, melapor kepada siapa? Ya, silakan Bapak Ibu menyampaikan ke kami Pak. Ya, itu. Jadi menyampaikan ke kami, ya. Nomornya tadi disampaikan Pak Eko, ya. Jadi nomor saya untuk nomor konsultasi stokis, distributor maupun juga untuk pelaporan produk di bawah harga, ya silakan Bapak Ibu catat nomor saya sudah disampaikan Pak Eko ya. Saya ulangi lagi aja, 0811 269 0212 ya. Saya ulangi 0811 269 0212 ya. Itu silakan nanti Bapak Ibu sampaikan kalau memang ada yang menjual produk di bawah harga kepada saya ya, seperti itu. Nanti segera kita langsung proses ya, tidak lanjuti ya. Baik, silakan ada yang lain Bapak Ibu kalau ingin ditanyakan ya. Ada lagi Pak Eko? Ini ada ya, saya lihat Bapak Ibu ya, sambil kami cek dulu. Ini karena kenceng sekali ininya, komentarnya kenceng sekali ya. Itu. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Ini. Oke, KDI kapan diadakan ya? KDI diadakan setelah COVID ya berakhir dan juga sesuai aturan, sesuai informasi dari pemerintah bahwa kita sudah boleh mengadakan pertemuan kembali ya. Itu dari Pak Adinasa ya. Aduh, saya minta dari Pak Adinasa. Aduh, ini kenceng sekali Bu ya Pak. Dari Pak Adinasa, Pak coba di ini Pak Eko. Dari Pak Adinasa ada Pak Eko. Bisa di Pak Eko. Dari Pak Adinasa, bagaimana menjadi stokis yang qualified ya? Oke. Oh ya, baik, ada pertanyaan Pak, materi ini bisa langsung di share ya. Sudah, ini sudah kita share langsung di bisa di save ya, bisa di save oleh Bapak Ibu. Yang ini sudah kita share ya di grup ya, di grup pertanian organik saya dan otomatis simpan ya. Oke Bapak Ibu, ini kenceng sekali ya komentarnya ya. Ini memang yang menyaksikan sampai 3.200 ya. Jadi ini bagaimana Pak, pertanyaan bagaimana menjadi stokis yang qualified ya. Jadi Bapak Ibu saya ulangi lagi ya, meskipun tadi mungkin Bapak tadi mungkin baru gabung ya. Sekali lagi Bapak Ibu, menjadi stokis qualified ini bisa dengan berbagai cara ya. Itu jadi stokis qualified itu adalah stokis yang memang pada saat dia mengajukan ya, pada saat dia mengajukan itu dia sudah memiliki tim yang aktif ya. Itu jadi pada saat dia sudah menulis formulir pengajuan stokis, itu memang dia sudah memiliki downline yang juga qualified ya. Itu jadi untuk menjadi stokis itu kan peringkatnya 1 gold manager tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah, gold manager itu bisa dengan beberapa cara supaya menjadi gold manager ya. Dan paling gampangnya menjadi gold manager adalah memiliki 2 kaki ya. Kita membina 2 kaki saja dan semuanya aktif ya, maka secara otomatis maka mereka juga akan membentuk timnya lagi di bawahnya ya. Itu jadi pada saat Bapak Ibu itu memiliki tim yang aktif, apalagi sampai mereka juga berperingkat gold manager, karena saya yakin kalau kita punya downline dan mereka berperingkat gold manager, yang satu berperingkat silver manager, itu menunjukkan kalau downline kita aktif ya. Aktif apa Pak? Aktif mengembangkan jaringan dan memasarkan ya, sehingga mereka downline kita itu bisa sampai peringkatnya gold manager. Karena ada juga pertanyaan, ini ada pertanyaan Pak, sampai berapa kedalaman untuk menjadi stokis qualified? Bapak Ibu, sebenarnya kedalaman itu secara otomatis saja. Kalau kita punya downline yang aktif ya, downline yang orientasinya mencapai peringkat gold manager juga ya, atau mereka juga ingin sampai menjadi CDD seperti itu ya, maka secara tidak langsung karena mereka juga orientasinya ingin menggapai segala impian dan cita-citanya bersama bisnis NASA, maka mereka otomatis akan bekerja ya, akan mengembangkan dirinya juga. Akhirnya sang upline juga akan terangkat secara tidak langsung, tapi kan juga upline harus melakukan pembinaan juga ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menjadi stokis yang qualified, maka saran saya mari Bapak Ibu silakan bina anaknya minimal 2 saja, bina mereka sampai berperingkat
yang satu gold manager, yang satu silver manager, ya. Itu luar biasa, sudah bisa mengangkat Bapak Ibu menjadi gold sebagai syarat untuk mengajukan menjadi stokis. Tapi gold manager juga bisa dengan cara yang lain, ya. Dengan cara bagaimana, ya, selain dua kaki, selain punya 2 binaan, kita juga bisa punya 3 binaan, ya. Punya 3 binaan yang mereka peringkatnya silver manager, ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau punya 3 kaki silver manager semua, maka itu juga bisa mengangkat Bapak Ibu menjadi seorang gold manager, ya. Maka yang terpenting kita punya 2 kaki aktif, punya 3 aktif. Mari kita bina, ya, mereka menjadi stokis yang qualified. Dimulai dari diri kita, ya, dimulai dari Bapak Ibu menjadi contoh sebagai upline yang qualified juga, ya. Upline qualified adalah upline yang selalu juga melakukan pembinaan, menjalankan tugasnya sebagai upline, membina timnya, ya, baik itu mengajari marketing plan, kemudian memberikan informasi tentang produk dan lain sebagainya, ya. Maka dia akan memiliki tim yang saya katakan bagus, ya. Apalagi saya lihat sekarang banyak alhamdulillah para distributor NASA, ya, alhamdulillah sudah memiliki sarana belajar yang virtual, ya. Saya contoh Pak, ada Mas Bagus, ya, ada Mas Ilham, ya, alhamdulillah Pak Mukhlis, ya, Pak Muslih, ya, dan juga teman-teman yang lain, ya, Pak, ya, yang kebetulan juga memiliki sarana belajar virtual di timnya, ya, di internal timnya. Itu bagus sekali, ya. Itu bagaimana closing, bagaimana supaya kita itu bisa memasarkan dengan optimal, ya, gitu. Sebenarnya saya juga punya materi, ya, bagaimana memasarkan supaya kita banjar closing, ya. Tapi sekali lagi itu kewenangannya memang lebih banyak di teman-teman upline, ya. Meskipun belajar itu bisa dari mana saja Bapak Ibu, ya, insya Allah seperti itu. Dan itu. Oh ya, baik. Terima kasih ada yang usul. Pak Ali juga mengisi, ya, di forum ini. Bisa sekali, ya, insya Allah Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan pelajari, ya. Oke, kemudian dari Bu Sarifah di marketplace juga ada Pak yang menjual di bawah harga. Silakan Bapak Ibu laporkan ke kami. Nanti kami akan tindak lanjuti dan kami berikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya, ya. Produk Hayati kapan Pak bisa ready, ya, insya Allah Bapak Ibu, ya, doakan semoga, ya, produk yang sedang dalam proses perpanjangan izin seperti Viterna, ya, BVR, Glio, semoga minimal 3 produk ini Pak, mohon doanya semoga bisa segera keluar, ya, perizinannya, ya, insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah kita berharap di bulan Juli ini minimal 3 produk itu sudah selesai surat izinnya, ya, karena ini memang masih menunggu dari Kementerian Pertanian, ya. Oke, wah, ini luar biasa, panjang sekali, cepat sekali, ya. Oke, berapa Pak? 3.800, ya, sekarang sudah meningkat, ya, yang menyaksikan 3.800, ya. Nah, Pak, bagaimana caranya masuk ke perusahaan sawit, ya, menawarkan perusahaan sawit, ya. Baik, Bu Erni Hasibuan, ya. Nanti kita ada materi juga Bu, ya, dari konsultan sawit, ya. Sebenarnya mungkin sudah disampaikan, ya, oleh Pak Eko pada saat wawancara. Nanti Bu Erni, ya, ini informasi dari Pak Eko. Bu Erni nanti bisa lihat di grup ini juga, di video yang mungkin di bawah, ya, itu sudah ada bagaimana closing, ya, closing di perusahaan sawit. Silakan dibuka Ibu, ya. Nanti bisa dicermati Bu. Insya Allah nanti akan ada ini, ya, akan ada bahasannya di situ, ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nih. Hari ini luar biasa panjang sekali, ya. Bagaimana jika sudah terlanjur lebar Pak jaringannya, apakah bisa dirampingkan? Ya, dari Bu Nurul. Bapak Ibu, kalau kita sudah terlanjur lebar itu ya tidak masalah, ya. Itu maksud saya bagaimana? Ya, kalau kita sudah melebar, ya. Kalau kita sudah melebar, ya, bagaimana sekarang yang lebar itu, ya, mereka bisa aktif semua Bu. Karena sekali lagi kita tidak ada sekarang perampingan, ya. Jadi sekarang tidak ada yang namanya pengajuan ke perusahaan untuk merampingkan jaringan, ya. Sekarang sudah tidak ada. Dulu pernah, ya, dulu itu pernah. Tapi setelah kemudian kita evaluasi, ini ternyata mempersulit sistem, ya. Maaf sekali lagi itu mengganggu sistem, ya, mengganggu sistem. Maka Bapak Ibu, kami berharap, ya, kalau yang sudah melebar, ya, Bapak Ibu bangun komunikasi kepada mereka, ya, agar mereka kemudian bisa bangkit semangatnya untuk, ya, minimal dia sebagai pengguna,
ya yang sebagai pengguna semoga tetap tetap kemudian dia minded untuk menggunakan produk NASA, yang kalau dia tertarik jualan semakin terus meningkatkan penjualannya, dan bagi mereka yang target utamanya mengembangkan bisnis itu terus dibangun komunikasi dengan mereka, ajak mereka ikut pelatihan bisnis NASA ya, baik itu diselenggarakan oleh perusahaan maupun diselenggarakan oleh Upland, oleh Diamond Network ya. Selalu pantau ya informasi pelatihan yang ada di website NASA ya, atau di NASA official ya. Jadi keterangan resmi pelatihan di NASA itu ada di NASA official ya, atau informasi dari Dinet ya, atau informasi juga dari Upland Bapak Ibu sekalian. Ikuti terus pelatihan itu, insya Allah akan menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian ya. Itu Pak, bagaimana mengajukan stokis di daerah perintisan dengan omset 5.000 selama, oke, udah saya jawab tadi Bapak Ibu ya. Itu jadi oke, udah saya sampaikan tadi ya. Pak Eko, tinggal 20% Pak Eko. Ini sudah bukan ya, 20%. Maaf ini Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya. Bagaimana untuk kemudian menjadi tadi, maaf ini saya cek lagi. Baik, pertanyaannya. Oh ya, di daerah perintisan sudah saya sampaikan tadi Bapak ya, untuk di daerah perintisan ya yang memang belum ada stokis di wilayah itu, Bapak Ibu silakan nanti memiliki omset ya. Sekali lagi usahakan paling minimal tuh 5.000 ya selama 3 bulan berturut-turut. Tapi sekali lagi kalau memang ingin dipercepat prosesnya, karena untuk yang 5.000 di bawah yang 5.000 ini nanti kami harus teliti lagi. Kami harus betul-betul cek ya, harus betul-betul kami cek apakah memang itu kategorinya masuk daerah perintisan atau tidak. Kami akan lihat posisi stokis-stokis yang terdekat lainnya ya. Itu jadi Bapak Ibu, saya berharap untuk wilayah perintisan ya, wilayah daerah perintisan sekali lagi ya, kalau memang punya minimal silakan diajukan saja ya. Tapi kalau memang punya 10.000, wah itu akan menjadi mempercepat kami untuk memprosesnya ya. Itu karena proses kami nanti akan kami cek dulu untuk daerah perintisan sekali lagi apakah di sekitar itu ada stokis atau tidak ya, seperti itu. Baik. Itu tangguh dekomposer gimana Pak? Ya, tangguh dekomposer Bapak Ibu sama seperti dengan tangguh dekomposer, tangguh probiotik ya, ini masih dalam proses perizinan di Kementerian Pertanian ya. Bapak Ibu nanti tolong mohon ditunggu, semoga aja bisa segera keluar ya. Pak, di Lazada banyak yang jual di bawah harga, silakan Bapak Ibu laporkan ke kami ya. Kemudian bagaimana Pak cara membimbing reseller supaya cepat jadi member, supaya mereka kendala di modal daftarnya supaya cepat jadi member ya. Bagaimana membimbing reseller supaya cepat jadi member ya. Sebenarnya Bapak Ibu ya, ini sekali lagi ini pengalaman dari beberapa distributor ya, dari para leader, pengalaman dari para leader. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa konsultasi juga kepada para leader Bapak Ibu ya, bagaimana menjadikan reseller itu menjadi member. Ada yang memang, ini cuma saya menyampaikan saja cerita dari mereka ya, pada saat ada reseller, karena sebenarnya reseller ini tidak diatur dalam bisnis perusahaan ya, karena reseller lebih kecenderungannya adalah konvensional. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saran kami, reseller ini ada yang pengalaman para leader menjadikan dia itu menjadi member secara tidak langsung ya. Jadi ada yang memang ya keuntungan yang diperoleh dari reseller ini itu dijadikan digunakan untuk membeli paket pendaftaran ya. Itu jadi kalau saran saya sih Bapak Ibu, ini kan sebenarnya karena reseller ini tidak diatur oleh perusahaan, lebih baik dari awal kita ajukan dia sebagai member. Nah tapi Pak dia nggak punya modal untuk membeli paket pendaftaran, ya sudah, ini silakan Bapak Ibu, ada beberapa pengalaman teman-teman leader, teman-teman distributor yang kemudian memang dia membantu dulu. Membantunya bagaimana? Dia memang membagi keuntungan ya, membagi keuntungan. Pak, apakah pertanyaannya apakah membagi keuntungannya itu dengan menggunakan harga distributor ya? Kalau reseller ya tetap aturannya tidak bisa menggunakan harga distributor karena dia belum distributor ya. Jadi kalau reseller itu seharusnya dia mendapatkan keuntungannya dari selisih dari penjualan harga konsumen yang ditingkatkan ya. Umpamanya harga konsumennya 200 ya, kemudian dia jual 250
250. Nah, 50 selisih harga 250 dikurangi 200 itulah menjadi haknya reseller ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saran kami ya, sebaiknya memang kalau seseorang itu penjual NASA ya, sebaiknya memang dia harus dijadikan member, bukan reseller sebenarnya, karena reseller ini tidak ada aturannya di perusahaan ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memodali dulu dia sebagai member, silakan saja buatlah semacam kayak kesepakatan. Bapak memodali dia 200.000, Bapak Ibu memodali dia 200.000 untuk belanja paket untuk membeli paket pendaftaran. Tapi nanti disepakati 200.000 itu dikembalikan ya. Jadi kayak seperti hutang ya, hutang tapi disepakati 200.000 itu dikembalikan kapan ya, itu jelas. Jadi saran saya lebih baik dia dijadikan member, meskipun kita modali membeli paket pendaftarannya, tapi kita sudah punya kesepakatan dengan yang bersangkutan kapan uang 200.000 itu harus dipulangkan kepada kita ya, sebagai yang memodali ya. Itu lebih baik daripada dijadikan reseller, karena reseller ini tidak ada di perusahaan harga reseller ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, apakah di NASA kedepannya apakah ada memproduksi obat KB herbal ya? Oke Bapak Ibu ya, untuk obat KB herbal ya, terima kasih masukannya ya. Dipantau terus saja Bapak Ibu, produk-produk NASA terus berkembang ya. Itu meskipun saat ini juga di NASA terus melihat kondisi di lapangan, kita melihat mana produk yang paling produk yang unik, karena di NASA kita berupaya mengeluarkan produk-produk yang unik, di pasaran belum banyak ada ya, tapi itu kemudian kualitasnya bagus, manfaatnya bagus. Ditunggu saja Pak ya. Itu. Kemudian tangguh di komposer kapan keluar Pak? Ya, ditunggu saja Pak. Insya Allah ini masih perizinan di Kementerian Pertanian. Dari Bu Windis Eliona, Assalamualaikum. Bagaimana Pak caranya meyakinkan orang-orang terdekat kita agar mendukung kita sepenuhnya? Karena kebanyakan saya lihat dan alami orang-orang terdekat kita itu meragukan apa yang kita upayakan. Bapak Ibu, sekali lagi pengalaman kita itu banyak sekali dari para leader ya. Dari para leader itu luar biasa banyak success story yang Bapak Ibu bisa ambilkan pelajaran. Hampir sebagian besar ya leader-leader kita itu awalnya tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman, dari orang sekitarnya. Bahkan dari suami awalnya tidak mendukungnya ya. Itu orang paling terdekat. Dan saya pernah ya mendapat cerita dari sang suami. Dari sang suami itu menceritakan ke saya bahwa awalnya dia tidak setuju istrinya ikut jualan produk NASA ya. Tapi bagaimana kok bisa sang istrinya itu bisa mengajak akhirnya suami ikut gabung NASA ya. Ternyata istri ini tetap konsisten ya. Dia tunjukkan bahwa saya bisa mendapatkan dukungan dari suami dengan saya tetap bisa menjalankan bisnis NASA tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai tugasnya sebagai istri ya. Jadi dia pada saat bergabung menjadi distributor NASA ya, aktif bahkan sampai menjual produk kemana-mana ya, melakukan packing di rumah, mengadakan pertemuan di rumah, itu tanpa melupakan tugasnya menjadi seorang istri ya. Jadi tugas-tugas kepada suaminya dia tidak lalaikan, sehingga akhirnya lama-lama suami ini yang kemudian cerita ke saya ya, itu dia sempat mulai terangkat untuk mendukung ya, terangkat hatinya ya, terketuk hatinya untuk mendukung istrinya. Itu setelah kemudian istrinya kok tetap konsisten ya, tapi tidak meninggalkan tugasnya sebagai istri tadi ya. Dan yang luar biasanya apa? Memang realnya istri tadi itu memiliki penghasilan memang ya. Istri ini memiliki penghasilan yang akhirnya bisa menambah income keluarga. Ya akhirnya suami mulai terketuk, wah Masya Allah istri saya ternyata bisa punya penghasilan ya untuk menambah penghasilan keluarga ya, dan angkanya nggak, Masya Allah ya, itu nggak kalah dengan gaji suaminya akhirnya waktu itu ya. Suami cerita ke saya seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu, untuk kita meyakinkan orang terdekat kita ya, sekali lagi kita harus tetap konsisten ya untuk mengembangkan bisnis NASA ya, untuk tetap Bapak Ibu menjadi cambuk semangat, maksud saya bahwa keluarga kita, orang-orang terdekat kita itu memang hanya menunggu kita saja sebenarnya, menunggu kita konsistennya ya. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah konsisten. Pada saat Bapak Ibu konsisten untuk tetap mengembangkan NASA, tetap menjual produk NASA ya,
dan lambat laun juga hasilnya mulai terasa, orang-orang terdekat kita akhirnya bisa merasakan bahwa hasil konsisten kita itu terbukti. Ya, kalau hasil konsisten kita terbukti, maka mereka juga secara tidak langsung, bahkan langsung akan mendukung usaha kita juga, ya, seperti itu, Bu, ya. Oke, nanti kita bisa sambil diskusi di forum WhatsApp juga bisa. Ini banyak sekali Bapak Ibu, ya. Pak, banyak yang nanya gamat yang cair, Pak. Oke, terima kasih Bu Silvia dari Cimahi, ya. Nanti kita coba koordinasikan dengan manajemen untuk gamat, ya. Baik, terima kasih Bu masukannya. Pepi mau tanya, apakah substokis itu memang diperbolehkan? Bapak Ibu, substokis tidak ada dalam marketing plan NASA, ya. Jadi substokis itu adalah inisiatif dari stokis untuk melatih downline-nya menjadi stokis, ya. Jadi pada saat seorang downline ini diajari menjadi substokis, ya, kegiatannya adalah belajar bagaimana tugas-tugas stokis, ya. Itu diajari tugas stokis seperti apa, ya. Itu, tapi substokis bukan kemudian dia mendapat harga stokis, belum, ya. Yang namanya substokis ya berarti dia masih distributor. Berarti harganya ya harga distributor. Bukan kemudian distributor kok menjadi substokis dikasih harga stokis. Nah, itu yang tidak tepat, ya. Jadi substokis sekali lagi itu sebenarnya inisiatif dari ada sebagian stokis yang ingin mengajari downline-nya persiapan menuju stokis, ya. Jadi diajari tadi sudah saya sampaikan, ya, tugas-tugas stokis, ya. Tapi bukan kemudian distributor ini menjadi mendapatkan harga stokis, tidak, ya. Itu. Jadi sekali lagi itu Bu, ya, jawaban dari kami. Siap Pak, ditunggu produk-produk unik NASA lainnya. Siap, baik, terima kasih Pak. Oke. Kemudian apalagi ya, mohon maaf ini Bapak Ibu, bisakah di kantor NASA melok nama orang yang sudah gabung di NASA untuk daftar member ke stokis lain? Ya Bapak Ibu, tidak usah khawatir, ya. Ini ada pertanyaan, bisakah kantor NASA mengunci nama orang yang sudah gabung di NASA untuk daftar ke member stokis lain? Ya, oke Bapak Ibu, saya berpesan kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi stokis, ya, selain tantangannya stokis itu gaya hidup, ya. Jadi jangan sampai stokis itu setelah seorang distributor ingin menjadi stokis itu kan ingin menambah penghasilan, ya. Jangan malah menambah pengeluaran, ya. Menambah pengeluaran boleh, tapi sesuai dengan penghasilan kita, itu lebih baiknya, ya. Karena di NASA juga banyak alhamdulillah, ya, yang sudah punya kendaraan, punya rumah, punya aset toko, itu murni karena penghasilan dari NASA. Dan alhamdulillah mereka juga mendapatkan juga ada yang memang tunai, cash, ya. Itu. Jadi Bapak Ibu, saran saya, ya, kalau memang kalau ingin menjadi stokis itu ya sebaiknya melalui proses yang benar, ya. Maksudnya benar itu adalah memang sesuai dengan aturan, ya, bukan karena, mohon maaf sekali lagi, menjadi stokis tapi menghimpun poin, ya. Itu sekali lagi kurang tepat, ya. Itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan tadi, ya, sekali lagi kalau andaikan ada member, ya, ini juga sering dialami oleh stokis yang ditawari, Pak, Bu, Mbak, saya gabung ke jaringan Mbak saja, ya, karena upline saya ini nggak membina saya, nggak mendidik saya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu stokis jangan tertarik, ya, untuk melayani member yang sudah member yang masih aktif, ya, nomornya, ya. Jadi sekali lagi perusahaan akan memperingatkan, ya, kepada kepada stokis yang apabila kemudian mereka melayani pindah jaringan, itu nanti kita berikan sanksi kepada stokis tersebut. Stokis tidak boleh melayani pindah jaringan, ya. Tugas stokis itu sudah yang memang utama adalah melayani semua jaringan, tapi tidak boleh melayani pindah jaringan. Sudah ada kebetulan distributor yang kebetulan menjadi ada, ya, ini ada contoh kasus, ya. Ada distributor yang kebetulan ingin gabung stokis di Sumatera, padahal upline-nya itu di Surabaya, Jawa Timur, ya. Akhirnya sang upline menyampaikan ke perusahaan, Pak, downline saya ini pindah ke jaringan lain, ya, mendaftar member baru. Nah, Bapak Ibu, akhirnya perusahaan menonaktifkan, ya, nomor yang baru. Kita masih menggunakan nomornya yang lama, ya. Jadi pertanyaannya Bapak tadi, apakah bisa perusahaan mengelok? Bisa sekali. Perusahaan akan mengunci, ya, atau tidak memunculkan nama barunya di jaringan yang lain, ya. Kecuali kalau memang, ya, ada distributor lama sudah nggak aktif, masa kartunya sudah habis, maka dia apabila sudah 2 tahun tidak memperpanjang, maka dia boleh bergabung dengan jaringan lain, ya, seperti itu.
Baik, saya rasa itu Bapak Ibu ya. Dari saya ya, ini mohon maaf pertanyaannya memang banyak sekali. Ya, ini saya belum bisa menyampaikan satu persatu ya, karena pertanyaannya menumpuk ya di komentar yang di atasnya. Nanti akan saya cek satu persatu dan saya akan jawab ya Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan jawab. Nanti Bapak Ibu yang melihat acara hari ini, nanti jawabannya akan saya usahakan jawab lagi di komentar, dibalas komentarnya Bapak Ibu ya. Saya usahakan meskipun banyak pertanyaan, saya usahakan untuk menjawabnya ya. Itu nanti Bapak Ibu untuk jawabannya dari pertanyaan Bapak Ibu secara spesifik dari kami, nanti saya akan baca kembali di komentar Bapak Ibu, saya usahakan menjawabnya ya. Itu nanti Bapak Ibu silakan cek di forum ini juga ya, di forum Facebook ini. Baik ya Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf dengan waktunya yang terbatas. Ya, semoga kita bisa lanjutkan di materi-materi berikutnya ya, dan ini sudah banyak harapan-harapan, ada pelatihan-pelatihan yang lain ya. Gitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tetap komunikasi dengan kami ya, untuk mengantarkan Bapak Ibu menggapai segala impian dan cita-citanya ya, dan kami insya Allah perusahaan siap mensupport menggapai harapan Bapak Ibu tadi ya. Sekali lagi saya bersama tim ya, Pak Eko yang juga merupakan dari Presiden Grup Pertanian Organik NASA ini ya. Mohon maaf apabila ada sikap kata yang kami kurang berkenan, ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf ya. Dan apabila kami juga menyinggung person to person, sekali lagi itu bukan suatu bukan suatu kami ingin menjustis ya, tidak ya. Itu hanya kami angkat untuk menjadi pelajaran buat kita agar tidak terulang di masa yang akan datang. Oke. Baik, itu dari kami. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya yang luar biasa, dan ini alhamdulillah dapat informasi dari Pak Eko ya, bahwa Pak Hana menyampaikan bahwa siap juga mengisi di forum ini ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Antusiasnya ini sudah sampai 3.800 ya, 3.800 yang menonton ya. Dan mohon maaf kalau memang ada pertanyaan sekali lagi yang belum bisa kami jawab, kami usahakan jawab di forum komentarnya ya. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga Bapak Ibu segera menjadi stokis yang qualified, minimal menjadi distributor yang qualified terlebih dahulu. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi.